Luo Qingyun kemudian menggerakkan tangannya ke depan, dan gelang di lengannya mulai bersinar. Itu lepas dari pergelangan tangannya dan terbang menembak ke depan, yang kemudian kembali ke tangannya. Gelang tembaga itu juga merupakan senjata tingkat mendalam yang sangat kuat. Luo Qingyun kemudian menggunakan teknik tarian perubahan. Suara gelang tembaga terdengar, dan seluruh langit mulai sunyi. Tubuh Luo Qingyun menari bersama dengan musik dari gelang perunggu. Itu indah dan enak didengar. Yun Xiao terkejut dengan serangan itu. Ia seolah menyadari sesuatu. Dia menatap ke depan tepat di mana Luo Qingyun berada. Menatap Luo Qingyun yang menari dengan indah. Yun Xiao seolah terhipnotis dengan suara dan tarian Luo Qingyun, dan seakan-akan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Fang De juga ada di udara terkejut. Apakah itu adalah serangan spiritual? Jantung Fang De berdetak kencang. Bunyi gelang itu bahkan sempat membuat beberapa mata aparat penegak hukum mulai kabur. Namun itu tidak cukup baginya, sehingga mereka tidak terpengaruh. Saat ini, yang paling Feng dikhawatirkan adalah tentang Yun Xiao. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa Yun Xiao juga secara bertahap kehilangan akal sehatnya. Dan dia segera menjadi cemas. Luo Qingyun terus-menerus menari dengan lompat ke sana kemari mengatakan, serangan spiritual adalah teknik bela diri yang paling kuat, dan prajurit biasa tidak akan bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika Yun Xiao berada di level yang sama dengannya, Yun Xiao tidak akan bisa menang melawannya. Apalagi, Yun Xiao hanyalah seorang martial arts rendahan. Jejak kebanggaan melintas di wajah Luo Qingyun saat dia perlahan turun dari langit. Setiap langkah sangat ritmis, dan melengkapi suara gelang perunggu. Dia terus berlari mengitar Yun Xiao yang telah kehilangan kesadarannya. Yun Xiao tertunduk lemah bagai orang gila yang kehilangan akalnya. Yang kemudian dengan tarian perubahan besar, Luo Qingyun berada di depan Yun Xiao yang hanya dalam beberapa langkah. Melihat wajah kosong Yun Xiao, Luo Qingyun menghela nafas sedikit ketika mengatakan, ia pikir Yun Xiao akan membuat pertarungan mereka menarik, tapi ia tidak berharap Yun Xiao akan jatuh dalam tekniknya begitu mudah. Dengan kekuatan Yun Xiao, seharusnya Yun Xiao tidak akan terpengaruh dengan mudah, bukan? Itu sungguh disayangkan. Dia mengangkat tangannya sedikit dan akan memukul Yun Xiao. Tiba-tiba wajah Yun Xiao menunjukkan tatapan yang mengerikan mengatakan, sayang sekali matamu. Senyuman mengerikan tiba-tiba muncul di wajah kusam Yun Xiao, dan matanya yang berkabut menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kejernihan mata warna merah. Bahkan ada tatapan aneh di pupilnya, yang membuat hati Luo Qingyun bergetar dan hampir kehilangan akal sehatnya. Mata Luo Qingyun berangsur-angsur menjadi merah. Kesadarannya benar-benar seolah ditelan. Bahkan sekarang Luo Qingyun terkejut dan tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia dengan cepat menarik telapak tangan kanannya, dan dengan cepat mundur, namun itu tidak bisa dia lakukan. Dalam ilusi teknik jiwa Yun Xiao, terlihat gelang tembaga yang Luo Qingyun gunakan membentang di atasnya, dan Yun Xiao terbang di antaranya. Yun Xiao mencibir, karena Luo Qingyun ingin bermain. Sebaiknya, mereka lakukan sesuatu. Luo Qingyun masih dengan panik mengatakan bagaimana itu mungkin. Luo Qingyun sangat terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa langit dan bumi di sekitarnya mulai menjadi gelap. Adegan 4, musim dengan cepat berubah, dan menjauh darinya. Bahkan ruang menjadi sangat tidak stabil seolah-olah akan hancur. Dia telah menggunakan serangan spiritual, tapi itu kebalikan dari lawannya. Betapa kuatnya kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk melakukan serangan ini. Monster macam apa Yun Xiao ini? Saat dia diliputi rasa tidak percaya, pendem besar tiba-tiba muncul di ruang yang terdistorsi, dan berjalan ke arahnya. Dengan setiap langkah bayangan itu, dunia bergetar, dan cahaya kemerahan di tubuhnya menyilaukan. Luo Qingyun tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia melihat wajah bayangan itu dengan jelas. Dia ketakutan dan seluruh tubuhnya menjadi pucat. Bayangan itu membuka mulutnya dan perlahan mengeluarkan beberapa kata. Grand Illusion Fist. Kemudian dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Luo Qingyun semakin menjadi. Ketakutannya tambah besar ketika dia menyadari bahwa itu adalah Grand Illusion Fist. Wajah dan mata bayangan itu menatap Luo Qingyun dengan ngeri. Yang membuat Luo Qingyun sekali lagi berteriak. Itu adalah Grand Illusion Fist. Dan teknik itu adalah teknik tiran milik Ao Changkong. Bayangan itu mulai bergerak mengayunkan satu pukulan ke arah Luo Qingyun. Yang membuat Luo Qingyun tidak dapat bergerak dan hanya memadang ke depan. Tepat di mana tinju bayangan itu akan menghantam tubuhnya. Luo Qingyun masih terus berpikir ketika pukulan bayangan itu perlahan semakin mendekat. Siapa Yun Xiao ini? Mungkinkah dia pernah melihat Ao Changkong dan bahkan melihatnya memukul? Luo Qingyun sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bahkan walaupun itu hanya bayangan atau avatar, mustahil baginya untuk menerima pukulan Ao Changkong. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah menghancurkan ruang spiritual ini dan melarikan diri. Luo Qingyun bergumam, Yun Xiao bisa menggunakan kekuatannya di ruang spiritual itu. Begitu juga dengan dirinya. Luo Qingyun tiba-tiba berteriak, transformasi naga sejati. Luo Qingyun meraung keras dan tubuhnya mulai menjadi sangat menakutkan. Sisik hijau mulai muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya langsung terangkat dan terlentang. Berubah menjadi naga sejati kuno dalam sekejap mata. Itu adalah penampilan yang menakutkan dari seekor naga. Dia bergumam, ia akan menghancurkan ruang dan keluar dari sana. Luo Qingyun yang telah berubah menjadi naga sejati kuno meraung dan mulai membenturkan tubuhnya ke ruang spiritual. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan bayangan kepalan tangan terlempar keluar. Retakan mulai muncul di seluruh ruang, dan akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, bayangan tinju Ao Changkong juga sudah mendekatinya. Cakar Luo Qingyun terus-menerus mencoba menghancurkan ruang. Namun, sekeras apapun dia mencoba, itu tidak akan berhasil dalam sekejap. Melihat bayangan tinju itu yang semakin mendekat, Luo Qingyun bergumam, itu terlambat baginya. Tinju itu semakin mendekat ke tubuhnya. Karena kekuatannya terlalu besar, seluruh ruangan segera hancur berkeping-keping dan mulai menghilang. Namun, kekuatan pukulan itu benar-benar melampaui pecahan ruang dan menyebar lapis demi lapis. Fragmen ruang yang ditransmisikan oleh kekuatan pukulan itu semuanya hancur menjadi ketiadaan dan menghilang di dalam lubang hitam. Luo Qingyun meraung ngeri. Kekuatan pukulan Ao Changkong telah menghancurkan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan membuat Luo Qingyun terhempas tidak karuan di dalam ruang spiritual. Meskipun hanya 1% dari kekuatannya yang tersisa, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dia tahan.
seekor naga sejati kuno dipukul oleh kekuatan tinju yang tersisa dan dikirim terbang seperti cacing tanah. Di dunia nyata pun sama, Luo Qingyun terhempas dari hadapan Yun Xiao dengan kuat, bahkan tanpa Yun Xiao menyentuhnya. Dan bahkan, serangan jiwa Yun Xiao mampu membuat Luo Qingyun menyemburkan cairan merah ke udara. Pada saat ini, seluruh ruang spiritual hancur, sedangkan Yun Xiao masih berdiri tegak tanpa bergerak. Tinggi di langit, semua orang terkejut. Petugas penegak hukum yang kehilangan akal semuanya kembali sadar, dan wajah mereka langsung menunjukkan rasa malu. Mereka mengatakan, ini terlalu aneh. Luo Qingyun baru saja mengangkat telapak tangannya dan hendak mengakhiri hidup Yun Xiao. Jadi bagaimana Luo Qingyun tiba-tiba terluka dan terbang keluar? Apakah ada di antara mereka yang melihat Yun Xiao bergerak? Wajah Fang De berubah serius dan dia berkata dengan suara yang dalam. Mereka semua diam. Jangan mempermalukan diri sendiri. Serangan spiritual Luo Qingyun menjadi bumerang oleh kekuatan spiritual Yun Xiao. Wajah Hua Xiaolong berubah pucat. Ia menelan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya. Energi mental yang dilepaskan gelang tembaga barusan itu angkuh dan kuat. Itu sebenarnya dipantulkan kembali oleh lawan. Trik apa yang Yun Xiao gunakan untuk membalikan serangan spiritual Luo Qingyun ini? Orang-orang ini berpikir bahwa Luo Qingyun telah mengalami serangan balik spiritual, dan tidak ada yang tahu bahwa dia langsung tersedot ke dalam ruang spiritual Yun Xiao, dan hampir berubah menjadi abu. Bahaya di dalamnya berada di luar pemahaman mereka. Di sisi Yun Xiao dia bergumam, Luo Qingyun sebenarnya telah mempelajari teknik rahasia naga sejati. Mata Yun Xiao meledak dengan cahaya terang. Dengan kekuatan mentalnya sebagai alkemis tingkat kelima, dan teknik dewa ekspansi besar, penjara mental yang dia ciptakan begitu kuat sehingga bahkan alkemis tingkat ke-6 pun tidak akan bisa melarikan diri. Dia pertama kali berpura-pura lemah dan ikut bermain, menunjukkan bahwa dia telah ditipu. Saat dia menarik Luo Qingyun ke dalam penjara mentalnya, dia berpikir bahwa pertempuran telah berakhir. Ini karena tidak ada yang bisa menerima pukulan Ao Cangkong yang telah disulapnya. Siapa yang tahu bahwa Luo Qingyun akan berubah menjadi naga sejati dan menghancurkan penjara spiritualnya. Pukulan terakhir bayangan Ao Cangkong hanya 1% dari kekuatan aslinya. Dia harus mengakui bahwa Luo Qingyun sangat beruntung. Batu di bawah kaki Yun Xiao mulai hancur, dan dia langsung melemparkan teknik gerakan dan mengejar Luo Qingyun. Meskipun pukulan itu telah melukainya sedikit, itu tidak sampai menghilangkan kekuatan tempur Luo Qingyun. Yun Xiao dengan lembut mendarat di hutan dan melihat genangan cairan merah di tanah, yang merupakan milik Luo Qingyun, tapi dia sudah pergi. Yun Xiao bergumam, sepertinya Luo Qingyun akan melakukan penyerangan dari kehampaan seperti pertama kali dia menyerang. Itu berarti Luo Qingyun memiliki cara untuk bersembunyi di kehampaan. Dengan kekuatan Luo Qingyun, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Itu pasti senjata tingkat mendalam gelang tembaga yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi di kehampaan. Jika itu masalahnya, ia akan mendobrak gerbang kosong dan menyegelnya di dalam. Yun Xiao kemudian mulai berpura-pura kelelahan. Ia duduk dan mengatakan, Luo Qingyun membuatnya takut dan merasa bosan di saat bersamaan. Jadi, memang benar dirinya Yun Xiao adalah yang terkuat. Sangat disayangkan ia tidak mendapatkan 600 kristal kuota. Sepertinya ia harus puas dengan yang ia miliki saat ini. Tiba-tiba di belakang Yun Xiao, sebuah lingkaran kecil mulai membesar, yang tidak lain itu adalah Luo Qingyun. Dia tiba-tiba muncul dari kehampaan memandang Yun Xiao dengan waspada. Ia bergumam, apakah Yun Xiao akan menyerah? Ia tidak akan membiarkannya. Ketika tangan Luo Qingyun menyentuh pintu keluar dari ruang hampa, tiba-tiba ia menyentuh sesuatu, dan ternyata itu adalah indera ilahi Yun Xiao yang telah ia sebarkan sebelumnya. Sekarang, tidak hanya tangannya yang terdeteksi oleh indera ilahi, tapi seluruh tubuhnya telah dideteksi oleh indera ilahi Yun Xiao, yang membuat Luo Qingyun terkejut dan tidak percaya. Luo Qingyun berteriak, apa itu? Yun Xiao segera berbalik ke belakang ketika mendengar suara Luo Qingyun, yang kemudian dia tertawa bahagia. Yun Xiao meraih pedang di pinggangnya dan mengangkat pedang panjangnya di tangannya, dan lingkaran niat pedang yang menakutkan mekar dari Frosthu. Saat dia mengerahkan pedang panjang ke depan, bintik-bintik cahaya neon berkelip-kelip di sekelilingnya, seperti bintang yang memenuhi langit memancarkan cahaya bintang yang redup. Cahaya bintang secara bertahap dituangkan ke dalam pedang, menyebabkannya secara bertahap menjadi transparan. Sinar cahaya pedang menghembus langit dan langsung membelah seluruh hutan menjadi dua, menebas ke arah simpul spasial. Luo Qingyun yang bersembunyi di kehampaan tidak bisa lagi duduk diam. Dia langsung melompat keluar dan sepasang cincin tembaga jatuh ke tangannya. Bergetar hebat. Salah satu lengannya memancarkan kekuatan yang mengejutkan karena secara bertahap ditutupi sisik hijau. Wajah Luo Qingyun pucat karena marah. Dan masih ada banyak cairan merah di sudut mulutnya yang belum sempat dia bersihkan. Dengan satu pukulan, ruang tampak hancur dan bergemuruh. Cincin tembaga melepaskan cincin cahaya keunguan dan membawa barrier ke depan. Saat dua kekuatan besar bertabrakan, seluruh langit terbelah, berubah menjadi dua warna berbeda. Yun Xiao kemudian mengatakan, ia akhirnya tahu itu adalah gelang yang memiliki kemampuan untuk membuka kehampaan. Itu sungguh senjata yang mendalam. Dan itu sepertinya lebih tinggi daripada pedang Frosthu yang saat ini dia gunakan. Mendengar itu membuat Luo Qingyun terdiam. Dia masih terlihat memuntahkan seteguk cairan merah sekali lagi, dan Yun Xiao menunggu Luo Qingyun untuk mengatakan sesuatu. Hanya angin dan suara batuk yang terdengar di antara mereka. Setelah merasa lebih baik, Luo Qingyun menanyakan, siapa Yun Xiao? Yun Xiao benar-benar bisa meniru teknik ilusi besar Lord Ao Cangkong, dan Yun Xiao bahkan tahu seni pedang Tuan Gufeyan. Luo Qingyun tidak bisa tidak bertanya. Pertama, dia sangat penasaran, dan kedua, dia bisa mengulur waktu sebanyak mungkin agar dia bisa memulihkan lebih banyak energi. Yun Xiao menimpali, latar belakang Luo Qingyun juga tidak sederhana. Luo Qingyun tidak hanya mengetahui teknik rahasia naga yang sebenarnya, tapi juga mengetahui tinju Ao Cangkong dan pedang Gufeyan. Yun Xiao menanyakan, siapa master dari Luo Qingyun? Luo Qingyun terdiam dan bergumam, bagaimana bisa seorang anak berusia 15 tahun bertanya padanya, siapa masternya? Adegan itu sangat lucu tapi dia tidak bisa tertawa. Luo Qingyun mengatakan, Yun Xiao tidak perlu peduli tentang siapa dirinya, meskipun ia tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap Yun Xiao. Yun Xiao hanya bermimpi jika berpikir bisa mengalahkannya. Luo Qingyun melompat dari tempatnya semula menjaga jarak dari Yun Xiao, dan dia berdiri di atas sebuah batu. Sekali lagi Yun Xiao hanya berdiri memandang Luo Qingyun.
Ekspresi Luo Jingyun berubah drastis, dan dia tertawa marah dan mengatakan, Yun Xiao adalah anak yang sombong, karena Yun Xiao ingin bermain sampai akhir, maka ia akan menemani Yun Xiao sampai akhir. Apakah Yun Xiao pikir Yun Xiao bisa mengalahkannya hanya karena Yun Xiao berhasil melukainya? Luo Jingyun mengeluarkan mutiara hijau Kyo, dan dengan ekspresi ganas dia menggigitnya. Hati Yun Xiao bergetar dan matanya membelalak ngeri saat melihat Luo Jingyun. Saat ini tubuh Luo Jingyun secara bertahap mengeluarkan aura kehijauan, dan beberapa anggota tubuhnya mulai bertransformasi. Matanya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi warna merah tua yang aneh. Mata Yun Xiao terbelalak ketika melihatnya dengan lebih jelas. Ia bergumam, apakah? Namun gumaman itu berhenti dan tidak dilanjutkan. Tiba-tiba tekanan meningkat di sekitar ketika Luo Jingyun secara bertahap mulai bertransformasi. Suara detak jantung datang dari tubuh Luo Jingyun, dan itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Semua orang merasa terkejut. Di ketinggian di langit, Feng De dan dua lainnya juga terkejut. Setiap kali jantung mereka berdetak, mereka merasakan pembuluh darah mereka mengembang. Saat mereka berdetak pada frekuensi yang sama, mereka benar-benar melahirkan aura kekerasan. Mereka panik dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kekuatan yang dikeluarkan Luo Jingyun, apakah itu adalah energi iblis? Apa yang baru saja dimakan Luo Jingyun? Tubuh Luo Jingyun seakan menakutkan. Sepertinya sudah jelas itu harus menjadi pil iblis yang ditelannya. Mereka tidak tahu seberapa kuat pil iblis itu, dan wujud iblis seperti apa yang akan Luo Jingyun dapatkan. Tapi sekarang terlihat bahwa Luo Jingyun bertransformasi menjadi seperti naga yang dirumorkan dari legenda. Yang lain menimpali, tapi bukankah klan naga hanyalah legenda? Dikatakan bahwa mereka semua adalah keberadaan dari alam 10 dewa. Bagaimana bisa ada inti iblis yang bisa berubah menjadi naga? Kelompok petugas penegak hukum berdiskusi tanpa henti. Tetapi perasaan mereka yang terpompa semakin kuat membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong membuka penghalang dan segera menyelimuti semua orang di dalam sebelum mereka tenang. Yun Xiao menatap Luo Jingyun. Tatapan nostalgia dan keterkejutan muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan ini sebenarnya adalah kekuatan naga. Pantas saja teknik rahasia naga sejatinya begitu kuat hingga bisa menghancurkan ruang spiritualnya. Luo Jingyun sebenarnya memiliki garis keturunan naga. Dikatakan bahwa naga sejati kuno lahir dari langit dan bumi, roh dari 10.000 roh, tetapi tidak dapat bereproduksi dengan sendirinya. Mereka hanya bisa memiliki keturunan dengan makhluk kuat dari ras lain untuk bereproduksi. Hal ini menyebabkan garis keturunan naga sejati menjadi semakin tipis, dan bahkan ada legenda tentang naga yang melahirkan 9 putra, yang masing-masing berbeda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada catatan dalam sejarah benua Tianbu, bahwa makhluk kuat dengan garis keturunan naga akan muncul dari waktu ke waktu. Mereka bisa jadi iblis, manusia, atau ras lain. Namun tanpa terkecuali, keberadaan yang kuat dengan garis keturunan naga ini semuanya akan menjadi pembangkit, kultivator yang tak tertandingi di masa depan. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, naga kuno tidak pernah lahir. Garis keturunan naga menjadi semakin tipis, seolah-olah akan dimusnahkan dalam sejarah. Tiba-tiba tubuh Luo Jingyun melayang beberapa senti di atas tanah, dan kini seluruh tubuh Luo Jingyun telah berubah menjadi penampilan binatang iblis. Dia memiliki ekor yang tebal dan panjang, serta dua tanduk aneh di dahinya. Dia tampak seperti naga jahat legendaris. Luo Jingyun mengatakan kepada Yun Xiao, Yun Xiao bisa binasa tanpa penyesalan sekarang, karena telah memaksanya ke keadaan seperti ini. Momentum Luo Jingyun luar biasa kuat, dan tubuhnya yang terluka pada awalnya juga telah pulih sepenuhnya, membuat orang-orang merasa bahwa dia tidak tertandingi. Begitu Luo Jingyun selesai berbicara, sosoknya berkedip dan menghilang di tempatnya. Kemudian dengan kecepatan yang hampir seperti teleportasi, dia menuju Yun Xiao. Yun Xiao terkejut, kecepatannya lebih cepat daripada yang bisa dilihatnya dengan mata telanjang. Dan dia hanya bisa merasakan dengan indera ilahi. Karena kecepatan itu, Yun Xiao tidak benar-benar dapat menghindari serangan Luo Jingyun. Tinju mendarat di perut Yun Xiao dengan begitu kuat. Pukulan itu begitu kuat bahkan sampai mengirim Yun Xiao terbang, melemparkannya begitu jauh. Tubuh Yun Xiao berguling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya bangkit dengan teknik tubuhnya lagi. Tubuhnya berwarna merah cerah, jadi ia tidak memiliki cedera yang begitu serius. Si Yun Xiao berguling-guling di sekujur tubuhnya, dan cairan merah di bawah kulitnya bergetar. Kekuatan besar dari pihak lain hampir menghancurkan tubuhnya. Harus diakui bahwa bahkan seorang martial grandmaster tidak dapat melukainya dengan tubuh tiran miliknya. Garis keturunan naga memang sangat kuat. Mata Luo Jingyun dipenuhi dengan cahaya dingin dan ganas saat dia berkata. Akhirnya ia tahu rahasia di balik kekuatan Yun Xiao. Dengan indera ilahi yang sangat kuat dan tubuh yang sebanding dengan kekuatan seorang martial grandmaster, bahkan jika Yun Xiao hanya memiliki kultivasi martial lord, tidak mengherankan jika Yun Xiao dapat menghabisi seorang martial grandmaster dengan lambaian tangan dan berjalan keluar dari penghalang hujan tanpa cedera. Niat menghabisi di mata Luo Jingyun semakin kuat, dan dia meneruskan. Di seluruh 4 wilayah di benua Tianwu, di antara para jenius yang tak tertandingi jumlahnya dari generasi muda, Yun Xiao mungkin menjadi ancaman terbesar baginya. Untuk sejenak Luo Jingyun berhenti dari kata-katanya. Yun Xiao dengan mengusap cairan merah mengalir di bibirnya menimpali. Jadi apa yang akan Luo Jingyun lakukan? Luo Jingyun meneruskan. Jadi, ia pasti akan menghabisi Yun Xiao hari ini. Keganasannya sangat mengerikan, dan kekuatan naga jahat menyebar dari tubuhnya. Hanya dengan berdiri di sana, Yun Xiao merasa seolah-olah ruang akan runtuh. Itu sangat menakutkan. Luo Jingyun segera berteriak, tubuh suci naga sejati, hancurkan segalanya. Pembuluh darah dari salah satu lengan Luo Jingyun muncul dan menutupi seluruh lengan dengan padat. Itu tiba-tiba tumbuh lebih besar di udara dan meninju dengan keras. Yun Xiao mencoba untuk menghindari serangan yang begitu besar ke arahnya, dan kemudian sebuah gunung kecil tiba-tiba runtuh. Ruang di 4 arah terjepit seolah-olah gunung itu runtuh dan bumi retak, seolah-olah seluruh pulau akan tenggelam. Petugas penegak hukum di kejauhan semua terkejut dan memandang semuanya dengan tidak percaya. Huang Xiaolong berkata dengan bingung. Kekuatan yang Luo Jingyun keluarkan sudah menjadi kekuatan seorang martial emperor. Wajah Feng De pucat ketika dia berkata dengan suara yang dalam. Ada yang salah dengan pil yang baru saja ditelan oleh Luo Jingyun. Jadi kompetisi ini telah kehilangan keadilannya.
Selain itu, kekuatan semacam ini dekat dengan seorang martial emperor, dan itu cukup untuk mengancam nyawa setiap murid di pulau ini. Ia menyarankan agar mereka bertiga bergabung dan menangkapnya sekarang. Tiba-tiba Tule menimpali sedih. Siapa yang mengatakan tidak boleh menggunakan pil? Itu hanya sekuat seorang martial emperor. Selama membuka penghalang dan memperbaiki ruang, fluktuasi energi dapat dibatasi seminimal mungkin ke area terdekat. Dan itu tidak akan mempengaruhi murid lain sama sekali. Tule mengatakan pada Fang De, jangan coba-coba Fang De bermain trik. Bahkan jika Lion Xiao memiliki kemampuan luar biasa, dia pasti sudah binasa sekarang. Wajah Fang De menjadi marah karena melihat sikap acuh tak acuh Huang Xiaolong. Ia bergumam, bahkan jika dia kehilangan kristal itu, dia masih akan menyelamatkan nyawa Yun Xiao nanti. Itu akan menjadi kerugian yang tak tertahankan bagi kekaisaran Das Flame, jika keberadaan yang jenis seperti Yun Xiao jatuh begitu saja. Di bawah, Yun Xiao yang berdiri di atas reruntuhan batu yang berterbangan menatap Luong Qingyu di udara. Ekspresi Yun Xiao menjadi sangat serius, matanya bercahaya keemasan ketika bergumam. Pertempuran ini mungkin yang paling sulit yang pernah dia lakukan sejak bereinkarnasi. Kekuatan lawannya saat ini sudah berada di ranah Martial Emperor. Sekarang, semua petugas penegak hukum memperhatikan mereka berdua. Tidak mungkin baginya untuk meminta bantuan Duan Yue untuk menghabisi Luo Qingyun. Kemudian Luo Qingyun bergerak mendekati Yun Xiao dengan menapaki reruntuhan batu sebagai pijakan, guna mempercepat langkah kakinya ke arah Yun Xiao. Energinya membentuk seekor naga yang membuatnya tampak mendominasi. Yun Xiao masih berdiri dengan menyelimuti tubuhnya menggunakan energi keemasan. Setelah dirasa cukup dekat dengan Yun Xiao, Luo Qingyun menyatukan tangannya dan mengeluarkan energi di antara telapak tangannya untuk menyerang Yun Xiao. Dia berteriak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, ketika serangan Luo Qingyun mendekat, Yun Xiao tidak berani gegabah. Sinar cahaya keluar di antara alisnya, dan tablet alam ilahi jatuh ke tangannya. Karakter seperti kecebong emas kuno terkondensasi di telapak tangannya, dan langsung menampar tablet alam ilahi. Tiba-tiba cahaya kemasan menjadi cerah dan menekan serangan Luo Qingyun. Serangan itu mendarat di tablet alam ilahi, dan tablet itu kehilangan semua cahaya dan terbang kembali ke tangan Yun Xiao. Mata Luo Qingyun berkontraksi. Ia menyipit karena terkejut. Ia memutuskan untuk segera menjauh dari Yun Xiao guna menjaga jarak dan antisipasi. Setelah mendarat, dia memandang ke tangan Yun Xiao yang memegang tablet alam ilahi yang dipenuhi dengan karakter emas mengitarinya. Setelah melihat karakter emas dengan jelas itu, dia berteriak ngeri. Karakter emas kuno, harta macam apa itu? Mungkinkah senjata misterius kuno? Yun Xiao hanya masih diam dengan memegang tablet alam ilahi yang menyusut di tangannya. Wajah Luo Qingyun setenang air. Dia memasang kuda-kuda dan bergumam. Anak baik, Yun Xiao benar-benar memiliki artefak kuno dan karakter emas. Ia akan mencabik-cabik Yun Xiao hari ini dan melihat rahasia lain apa yang Yun Xiao miliki. Hati Yun Xiao bergetar. Seperti yang diharapkan, latar belakang Luo Qingyun tidaklah sederhana. Tidak hanya dia memiliki garis keturunan naga, tapi dia juga sangat berpengetahuan. Dia bisa mengenali penghalang hujan, Grand Illusion Face, seni pedang dan semua hal yang jarang terlihat. Sekarang dia bahkan bisa mengenali karakter emas kuno. Meskipun tingkat tablet alam ilahi jauh di atas senjata kuno biasa, itu memang harta yang telah diwariskan dari zaman kuno. Tablet alam ilahi di tangan Yun Xiao tiba-tiba perlahan memunculkan api, dan membuatnya seolah nampak terbakar. Yun Xiao melemparkan tablet alam ilahi ke depan dan itu berubah bentuk. Di tengah tablet alam ilahi muncul formasi api yang pernah Yun Xiao aktifkan di dalam wilayah api di dalam tablet alam ilahi. Yun Xiao mengatakan, apakah Luo Qingyun pikir dia tidak terkalahkan hanya karena telah mengaktifkan garis keturunan klan naganya? Hari ini ia akan menghabisi seorang martial emperor dan akan mengekstrak cairan merah naga kuno. Mata Yun Xiao berkedip dengan kejam saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra. Lautan api yang menjulang tinggi segera dilepaskan dari tablet alam ilahi, membakar semua yang ada di jalurnya. Api itu bagaikan tornado yang begitu besar dan luar biasa. Itu berputar di atas pulau Cheonghua sangat menakutkan. Jika orang melihatnya, mereka akan berpikir mereka berada di neraka. Huang Xiaolong dan yang lainnya terkejut. Mereka telah berjaga-jaga terhadap Luo Qingyun, tapi mereka tidak menyangka Yun Xiao menjadi yang pertama meluncurkan serangan berskala besar. Huang Xiaolong bersuara untuk membuka segera penghalangnya. Lautan api mulai menyala. Mereka bertiga segera menyembunyikan diri dalam kehampaan. Saat berikutnya, mereka muncul di tiga arah berbeda dan memasang pertahanan mereka. Tiba-tiba, perisau jatuh dari langit dan meluas ke pulau, menutupi seluruh area dalam jarak 100 mil. Lautan api yang dilepaskan Yun Xiao mencapai tepi penghalang dalam sekejap dan segera dihentikan. Beberapa ratus mil dari tempat kejadian, terlihat Leng Juan memandang dengan berdiri. Ia bergumam, lautan api itu sepertinya kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang Yun Xiao keluarkan ketika menghadapinya. Leng Juan segera bergegas ke penghalang di luar yang dingin. Keringat dingin muncul di dahinya. Ia melanjutkan, monster macam apa Yun Xiao ini? Pada saat yang sama, di gedung dekat danau Brighthorn, Xin Pi dan dua lainnya juga menatap tirai air dengan gugup. Meskipun tidak dapat melihat pemandangan secara detail, namun ribuan kristal itu berkumpul bersama dan tidak dapat dipisahkan untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa intensitas pertempuran itu tidak biasa. Xin Pi mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga telapak tangannya berkeringat dingin. Dia yakin salah satu dari dua pria itu pasti Yun Xiao. Memikirkan sikap tak tertandingi pemuda itu, dia tidak berpikir bahwa akan ada orang yang bisa bersaing dengannya. Cuyu juga meminum puluhan cangkir teh dengan gugup. Kekuatan Luo Qingyun, yang bahkan dia tidak bisa melihatnya, seharusnya bisa menyapu Pulau Cheonghua. Mengapa Luo Qingyun tidak bisa menjatuhkan Yun Xiao setelah pertempuran yang begitu lama? Begitu Yun Xiao menyebarkan lautan api, Luo Qingyun dengan waspada memasang penghalang pertahanan. Api yang menjulang tinggi segera diisolasi, tidak dapat menyakitinya. Dengan semuanya, berputar di sekelilingnya untuk membentuk ruang hampa. Yun Xiao mengatakan, sepertinya seseorang telah mengurung mereka di dalam penghalang, yang berarti itu adalah waktunya bagi mereka untuk bertarung sampai binasa. Sedangkan siluet Luo Qingyun terlihat dari balik api di depan Yun Xiao. Luo Qingyun kemudian mengibaskan tangannya yang dipenuhi energi untuk menghilangkan api. Ia sembari melakukan itu juga mengatakan, meskipun tingkat nyala api ini lebih kuat dari api iblis biasa, tidak ada gunanya dalam pertempuran antara Yun Xiao dan dirinya.
Dia melemparkan pukulan dan angin kencang segera menembus lautan api. Sepertinya mengendarai angin dan ombak saat datang dari jauh. Yun Chong menyipir dan mendengus. Ia harap Luo Qingyun masih bisa mengatakan hal yang sama setelah menjadi naga panggang. Yun Chong merentangkan jari-jarinya, matanya terfokus dan berkata dengan suara rendah. Ladang pembantaian Tian Luo, manifestasi api. Kalian semua keluarlah. Setelah suara Yun Xiao terdengar dentuman beberapa kali di langit, suara gemuruh bergema di lautan api. Tiba-tiba puluhan monster laba-laba yang tercipta dari formasi api terjun ke bawah menuju Luo Qingyun. Luo Qingyun yang masih percaya diri mengatakan, itu hanya manifestasi unsur biasa, tidak ada yang spesial tentang monster itu. Melihat wajah tersenyum tapi diam Yun Xiao, dia tiba-tiba berpikir, pada titik tertentu, wasiat pertempuran kuno dari kehampaan menyebar di lautan api. Itu sangat kuat hingga akan menembus tubuhnya dan meledakannya. Ia bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wajah Luo Qingyun tiba-tiba menjadi pucat karena ngeri. Dia melihat kedalamannya nyala api mulai memadat lagi, dan menjadi ratusan makhluk besar, yang masing-masing memancarkan pesona yang menakutkan. Semuanya adalah eksistensi yang maha kuasa. Luo Qingyun yang menatap ke atas bergumam ngeri. Itu bukan transformasi elemen sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi? Semangat juang kuno di pemikiran spiritual monster ini masih utuh. Formasi macam apa yang Yun Xiao gunakan? Wajah Luo Qingyun menjadi pucat. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di lautan kesadarannya. Ia berbalik dan berteriak ketika melihat formasi di udara itu. Itu adalah formasi Tian Luo Fire Squall. Itu sebenarnya adalah formasi Tian Luo Fire Squall kelas 9. Bagaimana ia bisa melawannya? Dia sangat marah sehingga dia hampir langsung memuntahkan cairan merah. Formasi tingkat 9 macam ini, itu dapat dengan mudah menghabisi dirinya seperti menghabisi seekor dogi. Saat dia melihat makhluk besar yang menyerbu ke arahnya, dia tiba-tiba merasakan keputusasaan. Luo Qingyun dengan menyerang monster-monster yang menerjang ke arahnya, ia baru menyadari ada yang salah. Jika itu bukanlah keberadaan tingkat 9, itu tidak mungkin. Yun Xiao hanya seorang martial lord, dan tidak peduli seberapa menantangnya Yun Xiao, dia tidak bisa mengeluarkan formasi level 9. Luo Qingyun bertubi-tubi menyerang monster laba-laba yang menargetkannya, memukulnya, menendangnya, dan apapun yang ia lakukan harus ia lakukan. Tiba-tiba sebuah serangan datang dari belakang Luo Qingyun. Seekor monster laba-laba besar mengayunkan kakinya ke arah Luo Qingyun. Namun beruntung Luo Qingyun masih bisa menghindarinya dengan melompat tinggi. Tapi tiba-tiba, mata Luo Qingyun melebar karena terkejut. Seekor monster laba-laba telah berada tepat di depan matanya, lalu menyerang Luo Qingyun dengan kuat. Serangan yang begitu kuat membuat Luo Qingyun terdorong. Di saat itu ada sesuatu yang ia rasakan hingga matanya melebar sekali lagi, yang kemudian tubuhnya terhempas menabrak dinding batu. Yun Xiao hanya berdiri memandang Luo Qingyun yang seolah tertanam di dalam dinding batu. Yun Xiao hanya fokus dengan mengendalikan formasinya. Tiba-tiba mata Luo Qingyun dipenuhi dengan niat menghabisi. Dia tertawa dengan keras. Yun Xiao menanyakan, apa yang Luo Qingyun tertawakan? Dengan meremas kaki monster yang menyerangnya tadi, Luo Qingyun mengatakan. Dengan itu sekarang ia mengerti, Yun Xiao hanyalah seorang martial lord. Bagaimana Yun Xiao bisa membuat formasi tingkat 9? Ia yakin itu adalah formasi api Tian Luo yang tidak lengkap. Jadi hanya ada semangat juang kuno dalam formasi ini, dan tidak ada gerakan mematikan di dalamnya. Dengan menghancurkan monster-monster itu, Luo Qingyun mengatakan, apakah Yun Xiao berpikir dapat menghabisinya hanya dengan itu? Ia hampir terjatuh dalam jebakan Yun Xiao. Luo Qingyun tiba-tiba berteriak dan ketakutan di wajahnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh tatapan yang jelas. Suara retakan tulang berasal dari jari-jarinya, dan bilah tulang panjang tumbuh di lapisan udara tipis di punggung tangannya, membuatnya tampak menakutkan. Tubuh Luo Qingyun langsung bergegas, menebas monster-monster itu. Dimanapun kaki monster itu lewat, Luo Qingyun menghancurkannya. Monster api yang telah terbentuk menghilang seketika seperti debu. Yun Xiao bergumam, Luo Qingyun memang tidak sederhana. Luo Qingyun bahkan tahu formasi api Tian Luo. Mata Yun Xiao berkedip dengan kesungguhan. Formasi api Tian Luo rusak parah, dan formasi itu masih berada di tablet alam ilahi. Sehingga, kekuatan yang dapat digunakan terbatas. Dia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk menghadapi Luo Qingyun sekarang, kecuali menarik Luo Qingyun ke dalam tablet alam ilahi, atau mengeluarkan Duan Yue. Yun Xiao kemudian mengetuk dalam hatinya. Ia tidak akan menahannya. Memangnya mengapa? Jika dirinya tidak memiliki garis keturunan senaga seperti Luo Qingyun, ia tetap masih bisa bertarung. Karena dirinya adalah seorang yang telah berinkarnasi. Yun Xiao bergegas dalam sekejap. Jika dia membiarkan Luo Qingyun menghancurkan semua formasi, situasinya akan menjadi lebih buruk. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan memerintahkan tablet alam ilahi untuk menekannya. Dia memegang frosthook di sisi lainnya dan melakukan teknik pedang untuk menyerang. Luo Qingyun tiba-tiba berhenti dan buru-buru menebas cahaya pedang. Teknik pedang Yun Xiao adalah salah satu dari teknik pedang hebat Gu Feiyang. Meskipun ada celah besar antara kekuatan mereka, dia tidak berani mengabaikannya. Dan tablet alam ilahi bahkan lebih misterius. Ia memberinya rasa takut. Barang-barang yang bisa terbentuk dalam formasi untuk sementara dihilangkan. Mereka berkumpul lagi dan bergegas di medan perang kuno. Semua jenis serangan mengelilingi Luo Qingyun, namun berkali-kali Luo Qingyun mampu menghindarinya. Dia melompat, memiringkan tubuhnya atau bahkan apapun dia lakukan untuk menghindari serangan Yun Xiao. Dan untuk sesaat, petugas penegak hukum di luar penghalang sudah tercengang, dan mereka bermandikan keringat dingin. Kedua junior ini, satu remaja dan satu yang lainnya berusia 20 tahun, benar-benar melakukan pertempuran yang sebanding dengan Martial Emperor. Transformasi kuat Luo Qingyun dan cara Yun Xiao yang tidak ada habisnya adalah semua teknik yang belum pernah mereka dengar, dan itu membuat mereka merasa santai dan bahagia. Namun niat menghabisi di dalamnya juga menggetarkan jiwa. Pedang panjang Yun Xiao menebas bilah tulang Luo Qingyun dengan seluruh kekuatannya, menghasilkan suara yang menggelegar. Kemarahan melintas di wajah Luo Qingyun. Dia buru-buru mengibaskannya dengan paksa. Pedang panjang Yun Xiao hanyalah benda luar, jadi dia tidak merasakan sakit saat menggunakannya. Tapi, bilah tulang itu tumbuh dari tubuhnya sendiri, jadi dia menghargainya seperti halnya dagingnya sendiri. Bagaimana dia bisa tahan untuk bertarung langsung dengannya? Tablet alam ilahi digunakan seperti gunung, dan ukurannya menjadi sangat besar setiap kali terkunci ke Luo Qingyun. Itu akan hancur dengan keras.
Luo Qingyun membuang tablet alam ilahi dengan pukulan keras dan melepas Yun Xiao dengan ekspresi garang di wajahnya. Lautan api di sekelilingnya tiba-tiba melesat keluar dan berubah menjadi barisan api. Dengan cepat mengikat Luo Qingyun, dia mengaktifkan kekuatan iblisnya dan bergegas keluar dari api. Dia melihat cahaya pedang jatuh dari langit dan menebas. Luo Qingyun mengelak dengan cepat dan berkata dengan wajah garang namun pucat. Pasti karena kalahan. Yun Xiao harus mengendalikan formasi, senjata kuno, dan serangannya sendiri. Ia akan melihat berapa lama Yun Xiao bisa bertahan dengan kultivasi Yun Xiao, yang hanya seorang martial lord. Ketika Ji Yun Xiao habis, ia akan perlahan-lahan menghabisi Yun Xiao. Yun Xiao yang keadaannya pun tidak berbeda dengan Luo Qingyun hanya menatap dalam diam. Yang kemudian Yun Xiao mencibir dan berkata dengan sinis. Apakah Luo Qingyun mencoba menghibur dirinya sendiri? Apakah Luo Qingyun pikir ia bodoh? Pil yang baru saja Luo Qingyun minum pasti mengandung jejak Dragon Chi, yang dapat merangsang garis keturunan naga di tubuhnya. Ia juga ingin tahu siapa yang akan bertahan lebih lama, dirinya atau Luo Qingyun. Namun jika energi naga Luo Qingyun habis, tunggu saja ia akan menguras cairan merah Luo Qingyun. Wajah Luo Qingyun jatuh. Apa yang dikatakan Yun Xiao telah mengenai titik lemahnya. Dragon Chi lahir dari surga dan bumi dan sangat langka. Tempat dengan Chi naga yang melimpah, dan esensi langit dan bumi dapat membiarkan naga sejati. Namun sejak zaman kuno, naga sejati hanya ada dalam legenda. Hanya beberapa tempat tersembunyi di ranah seni bela diri surgawi, yang kadang-kadang menghasilkan Dragon Chi. Tetapi semuanya adalah harta yang berharga. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Yun Xiao, dia tidak akan mau melakukannya. Luo Qingyun mengatakan, sungguh mata Yun Xiao sangat tajam. Ekspresi Luo Qingyun berubah, dan dia berkata dengan serius, Yun Xiao hanya anak berusia 15 tahun, namun dia memiliki kekuatan dan pengetahuan yang luar biasa. Kekuatan yang bisa memelihara Yun Xiao jelas bukan faksi tanpa nama di benua itu. Mereka tidak lebih lemah dari kekuatan transenden. Ekspresi tekad melintas di wajah Luo Qingyun, dan auranya mulai stabil. Dia berkata dengan nada serius, karena mereka berdua tidak cocok untuk pertarungan yang panjang. Mengapa tidak menentukan pemenangnya dengan satu gerakan? Luo Qingyun dan Yun Xiao sama-sama mendarat ke tanah dan menjaga jarak. Yang kemudian Luo Qingyun meneruskan, jika Yun Xiao dapat menahan gerakan yang akan ia gunakan, Yun Xiao dapat mengambil semua kristal kuota. Luo Qingyun meremas dadanya sendiri dengan kuat. Si iblis di tubuh Luo Qingyun benar-benar menghilang saat ini. Tapi ada hal yang berubah. Luo Qingyun seolah telah berubah menjadi setengah naga. Hati Yun Xiao berkata saat dia berteriak ngeri. Kemampuan ilahi bawaan. Itu adalah kemampuan ilahi bawaan dari naga sejati kuno. Kejutan di mata Luo Qingyun menjadi semakin jelas. Tubuhnya gemetar dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan membenarkannya. Itu adalah kemampuan ilahi bawaan yang diwarisi dari garis keturunan naga sejati kuno. Namun, kekuatan keturunan dalam dirinya terlalu encer. Dan ia tidak bisa membangkitkannya sama sekali. Dengan Dragon Chi di dalam pil, Luo Qingyun hampir tidak bisa menggunakannya. Yun Xiao sangat terkejut. Kekhawatiran muncul di raut wajahnya dan pikirannya mulai berputar. Beberapa eksistensi paling kuat di zaman kuno, lahir dengan kemampuan ilahi yang luar biasa yang dapat menjungkir balikan sungai dan lautan. Kekuatan magis yang hebat semacam ini akan diteruskan keturunannya melalui cairan merah mereka. Hanya ketika kekuatan atau konsentrasi cairan merah keturunan mencapai tingkat tertentu, barulah mereka secara alami dapat bangkit. Itu adalah kemampuan ilahi bawaan yang diturunkan dari naga sejati kuno. Walaupun konsentrasi cairan merah Luo Qingyun sangat rendah, Luo Qingyun meraung keras di hadapan Yun Xiao, menunjukkan kekuatannya dan dominasi. Yun Xiao masih terkejut namun dia masih berdiri dengan tenang. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan ilahi dari alam ahli 10 arah. Luo Qingyun yang wujudnya telah menyerupai naga, dengan mata merah dan tanduk besar di keningnya berteriak kepada Yun Xiao. Kemampuan ilahi bawaan adalah kartu trap terbesarnya. Jika Yun Xiao bisa mematahkan kartu trapnya, maka Yun Xiao bisa menang. Yun Xiao sangat terkejut dan bergumam, haruskah dia mengambil langkah ini atau tidak? Jika dia tidak mengambil langkah itu, dia bisa membuang tablet alam ilahi dan bersembunyi di dalamnya. Kecuali jika naga sejati kuno hidup kembali dan menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Mustahil untuk menghancurkannya. Namun jika dia melakukan itu, rahasia tablet alam ilahi akan diketahui oleh Luo Qingyun. Yun Xiao mengusap cairan merah yang ada di pipinya, yang kemudian dia tersenyum melanjutkan. Hal yang lebih penting adalah, tidak ada teknik bela diri di dunia ini yang tidak berani diambil olehnya, yaitu Gufeyan. Pertempuran kuno akan mengalir dalam darah Yun Xiao secara alami. Setelah kelahirannya kembali, dia tidak pernah merasakan gelombang kekuatan seperti itu. Kekuatan ilahi naga sejati telah membangkitkan esensi bela diri, mengerikan yang telah tertidur di dalam dirinya. Tubuh Yun Xiao masih seolah terbakar oleh api. Yun Xiao menarik frosthook dari sarungnya mengatakan, ia akan melakukannya. Pedang itu ditarik keluar dan menodong ke depan sejenak. Luo Qingyun sedikit terkejut ketika kilatan pedang seolah akan menebas wajahnya, hingga membuatnya terdiam dengan mata melebar. Di saat berikutnya, matanya menyipit waspada seperti layaknya seekor reptil. Luo Qingyun kemudian mengedarkan energi yang begitu besar di sekitar tubuhnya, membuat perisai energi membentuk naga. Ia memuji, yang memang begitu benar. Di sisi lain, Yun Xiao memiliki wajah tenang dan rileks, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Luo Qingyun. Bahkan, petugas penegak hukum di kejauhan diam-diam dikejutkan oleh temperamennya, yang seperti seorang master. Lautan api di sekelilingnya berkontraksi dengan cepat dan tersedot ke arah gelapilnya. Bintik-bintik cahaya muncul di sekitar tubuhnya seperti kunang-kunang. Muncul entah dari mana. Mata Luo Qingyun berkontraksi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya bintang? Jantungnya tiba-tiba bergetar, dan jejak kengerian muncul di matanya. Mungkinkah gerakan itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa Yun Xiao? Pedang di tangan Yun Xiao mengeluarkan cahaya redup saat menyerap cahaya bintang dan nyala api di sekitarnya. Pedang sekerah bulan berubah menjadi merah. Frosthook sepertinya penuh dengan energi spiritual saat ini, dan dia mengeluarkan teriakan kegembiraan yang lembut. Yun Xiao melirik pedang di tangannya dan terkekeh. Jadi, Frosthook juga orang yang haus akan pertempuran. Tapi jangan terlalu tergesa-gesa kali ini, ia akan bergerak. Yun Xiao melayang di udara ketika kekuatan bintang terus bercahaya di belakangnya.
Layaknya seorang dewa yang turun ke bumi, kekuatan bumi dan langit seolah ditarik ke arahnya tanpa ada yang tertinggal. Formasi bintang yang tak terhitung jumlahnya tergambar di belakang Yun Xiao, mendominasi dan membuat siapapun yang melihatnya tidak bisa tidak mengaguminya. Luo Qingyun tiba-tiba menengguk kosong di tenggorokannya. Karena tenggorokan Luo Qingyun kering dan haus, dia menelan ludah dan wajahnya menjadi jelek. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan tidak berani terganggu. Mengaktifkan kemampuan ilahi bawaan. Ini memberikan banyak tekanan kepadanya. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan besar dia akan terseret ke dalamnya dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dipisahkan oleh dua medan Qi membentuk ruang medan Qi independen, yang ujungnya benar-benar kosong. Sedangkan orang-orang di udara memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Takut mereka akan melewatkan detail terkecil sekalipun. Pang De berkata dengan suara yang dalam, ini sebenarnya domain. Di bawah tabrakan bidang Qi keduanya, itu benar-benar membentuk sebuah domain yang hanya bisa dihasilkan oleh seorang martial emperor yang tertinggi. Tulei melan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya, ini tidak masuk akal. Apakah ini benar-benar sebuah domain? Bahkan jika mereka berdua telah mencapai ranah martial emperor, tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk domain sendiri. Huang Xiaolong menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebuah domain, ketika memasukinya maka akan membuat orang seperti seorang terhormat. Langit dan bumi berada di bawah perintah seseorang. Jadi orang itu akan disebut sebagai sang ahli. Domain yang dibuat oleh mereka berdua jelas bukan dari 8 desolasi. Seharusnya keterampilan bela diri yang akan mereka berdua gunakan telah jauh melampaui ranah yang dapat mereka tanggung. Dan itu telah membentuk domainnya sendiri. Semua orang menggigil, merasa lengket di sekejur tubuh mereka. Mereka sangat gugup hingga bermandikan keringat. Pertarungan yang membuka mata seperti ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Di dalam domain, Yun Xiao dengan kekuatan formasi bintang beberapa lapis di belakangnya melayang di udara. Sedangkan Luo Qingyun masih berdiri di tanah domain dengan energi perisai naga mengelilingi tubuhnya. Luo Qingyun penuh dengan keterkejutan di wajahnya. Ia bergumam, apa yang sedang terjadi? Ia dapat memahami bahwa ada domain dalam gerakan Yun Xiao. Tapi Yun Xiao hanya seorang martial lord. Bagaimana Yun Xiao memblokir kekuatan naganya? Mata Luo Qingyun berkedip karena kebingungan. Dalam hal teknik bela diri, kemampuan ilahi bawaannya sama sekali tidak kalah dengan gerakan Yun Xiao. Tapi basis kultivasinya benar-benar lebih unggul daripada Yun Xiao. Bahkan jika Yun Xiao memiliki domain, mustahil bagi Yun Xiao untuk menahannya. Yun Xiao benar-benar di luar nalarnya. Tiba-tiba pupil mata Luo Qingyun mengerut saat dia menatap Yun Xiao. Ada tanda awan api di sana, dan itu memancarkan wasiat suci kuno yang tidak kalah dengan kekuatan naganya. Yun Xiao mengatakan kepada Luo Qingyun, lihatlah, ia akan menggunakan semua kekuatan yang ia miliki. Yun Xiao telah menggunakan semua yang ia miliki. Tubuhnya merah karena teknik tubuh yang dia olah. Matanya menyala. Yun Xiao berteriak perlahan, bukalah. Dan teriakan Phoenix keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, ruang di sekitarnya sepertinya dilebur oleh nyala api biru. Dengan cepat dikompresi dan runtuh, lalu tersedot ke dalam pedang. Tidak hanya itu. Semua Yuan Ji dalam jarak 1000 mil telah disedot hingga kering oleh Froso. Phoenix Phantom besar tertidur di tanah, menghadap naga sejati dari kejauhan. Phoenix sapi yang besar tumbuh menjadi kekuatan yang mengerikan. Sayap yang terbentang jauh mulai mengepak dan tubuhnya, seolah membawa Yun Xiao melesat ke arah Luo Qingyun. Melihat itu, Luo Qingyun terkejut. Luo Qingyun tidak tahan lagi. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan meraung. Cahaya di tubuh mekar seperti kuncup bunga. Qi yang sombong menyebar. Di atas langit yang cerah, bayangan samar naga muncul itu membuka matanya sedikit dan melihat ke bawah. Saat bayangan naga muncul, Pang Di dan yang lainnya di kejauhan merasakan hati mereka bergetar. Kekuatan yang datang dari lubuk jiwa mereka membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Mereka buru-buru mengedarkan Qi sejati mereka untuk menolaknya. Luo Qingyun membalik tangannya dan bayangan naga besar mendongak ke langit mengeluarkan raungan naga yang bergema di seluruh daratan. Bayangan naga sejati mendesing ke atas. Pada saat itu, seolah-olah puluhan juta tahun telah berlalu dan menembus ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Luo Qingyun mengatakan, jika begitu, rasakanlah semua kekuatan yang ia miliki. Kemudian kekuatan naga dan kekuatan Phoenix mulai melesat dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Mereka seolah mengeluarkan kekuatan mereka untuk gerakan terakhirnya. Yun Xiao bergumam, jadi bagaimana jika Luo Qingyun benar-benar naga? Itu sebuah pertanyaan tanpa jawaban. Bayangan Yun Xiao perlahan mengangkat kepalanya di bawah bayang-bayang Phoenix. Dan temperamen seluruh tubuhnya benar-benar berbeda. Matanya seperti bintang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan suara yang sepertinya tetap tidak berubah untuk selama-lamanya. Di bawah teknik pedangku, aku akan membelah 4 tiang dan menghancurkan tubuh nagamu. Bahkan jika ada miliaran bintang, ia akan tetap memotongnya dengan satu pedang. Bayangan Phoenix bangkit dengan momentum pedang, berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan menebas bayangan naga. Kemanapun pedang itu lewat, ruang itu akan berputar dan runtuh, berubah menjadi bayangan pedang. Kedua kekuatan akhirnya saling berbenturan. Untuk sesaat, semua orang di Pulau Qianghua sangat terkejut hingga mereka merasa seperti langit runtuh dan bumi tenggelam. Daratan hancur oleh ledakan akibat benturan dari kekuatan tersebut. Penghalang yang telah dipasang Pang De dan dua lainnya sebelumnya seperti kulit telur, hancur dengan satu sentuhan dan tidak ada lagi. Petugas penegak hukum adalah yang paling dekat dengan Aurora. Dan mereka semua ditelan oleh kekuatan besar itu. Mereka mati-matian mengedarkan Qi asli mereka untuk menolaknya. Di tempat ledakan, Aurora bermekaran. Dan dengan cepat menyebar ke segala arah, menelan seluruh dunia. Di tengah Aurora, sebuah lubang hitam mulai muncul, dan melahap kekuatan yang sangat dahsyat ini. Itu benar-benar memecahkan kehampaan, dan lubang hitam besar muncul di Pulau Qianghua. Di sebuah gedung dekat dengan danau Breakheart, 3 orang yang dengan gugup menonton layar air tiba-tiba terkejut, karena layar airnya juga hancur.
Mereka juga bergegas melihat ke jendela luar. Ombak di Danau Breakord melonjak ke arah pantai, seolah-olah itu adalah awal dari ombak yang ganas. Orsen mengerutkan kening dan berteriak apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun Danau Breakord berbatasan dengan Laut Selatan, selalu tenang dan cuacanya stabil, mengapa muncul gelombang besar itu tanpa alasan? Wajah Sinpi menjadi dingin. Dia mengerutkan kening ketika mengatakan, tampaknya ada fluktuasi chi primordial yang kuat di gelombang itu. Apakah itu ulah manusia? Orsen terkejut. Ia mengatakan mungkinkah seseorang membuat masalah di Danau Breakord. Wajah Cuyu suram saat dia bergumam. Tidakkah menurut mereka gelombang ini berasal dari Pulau Qianghua? Orsen tertegun sejenak lalu dia tertawa mengatakan, imajinasi Cuyu benar-benar luar biasa. Pulau Qianghua berjarak ribuan mil dari sini. Seberapa kuat ombak untuk menyebabkan dampak yang begitu besar? Ekspresi Sinpi juga berubah jelek. Dia melihat ke kejauhan dan mengatakan, arah asal ombak itu kabur, tapi itu benar-benar Pulau Qianghua. Ekspresi Horsen dan Cuyu menjadi dingin, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Bahkan kultivasi Martial King mungkin tidak dapat menahan dampak yang begitu kuat. Mereka bertiga saling pandang dan terkejut. Mereka buru-buru kembali ke gedung dan melihat ke tirai air. Hampir 1000 kristal tampaknya memiliki beberapa tanda perubahan. Setelah dampak yang kuat, petugas penegak hukum di atas Pulau Qianghua akhirnya merasa damai kembali. Satu persatu mereka membuka mata dan melihat sekeliling. Di langit, pemandangan suram muncul. Retakan hitam sepertinya telah muncul, dan mereka berkedip seperti busur listrik. Seluruh layar langit seperti selembar kain compang-camping, dengan segala macam energi mengalir di sekitarnya. Adegan itu begitu bobrok hingga membuat para ahli dari 3 sekte besar tercengang. Adapun pulau di bawah, bahkan lebih mengejutkan. Pulau itu hilang sebagian. Tempat di mana Yonsha berdiri sekarang dipenuhi dengan air laut. Dan sebuah lubang besar telah dilubangi di seluruh Pulau Qianghua, membentuk pulau berbentuk cincin. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Langit runtuh dan bumi terbelah. Fang De juga dipenuhi keringat dingin. Indra ilahinya dengan cepat menyebar dan dia berkata dengan cemas, di mana mereka berdua? Kemana Liu Xiao pergi? Tulei dan Huang Xiaolong juga mulai mencari dengan tergesa-gesa. Para petugas segera bergerak untuk menyelamatkan mereka yang terluka. Tiba-tiba, bukaan melingkar muncul di udara secara bertahap membesar. Dan di sekitar bukaan melingkar, ada cincin tembaga yang menumpangnya. Tulei terkejut dan dia sangat gembira. Dia menoleh dengan penuh semangat, seperti yang diharapkan. Lengan terulur dari lubang, dan Luo Qingyun memanjat keluar dengan susah payah. Dan dia tampak seperti setengah manusia setengah iblis, dan seluruh tubuhnya berantakan. Tubuhnya gemetar, tidak karuan. Tulei tertawa bahagia, ia berteriak. Pada akhirnya, Luo Qingyun yang menang. Fang Di suram di belakangnya juga terkejut, bagaimana mungkin? Namun kebahagiaan Tulei hanya sesaat. Karena di saat berikutnya, cairan merah mengalir keluar dari mulut Luo Qingyun. Ia kehilangan kesadaran. Itu membuat Tulei terkejut. Ketika melihat tubuh Luo Qingyun melayang di udara yang akan jatuh ke perairan. Tulei yang terkejut dan hendak bergegas menyelamatkannya, tapi tiba-tiba sesosok melintas dan menghalangi jalannya. Itu adalah Fang De. Tulei menanyakan dengan ekspresi gelap, mengapa Fang De menghalangi jalannya? Fang De mengatakan bahwa mereka bertiga adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penegak hukum. Apakah Tulei ingin mengganggu jalannya kompetisi? Tulei tertegun sejenak, lalu dia menjadi geram dan berteriak. Hasilnya telah diputuskan, jadi mengapa ia tidak bisa menyelamatkannya? Saat mereka bertiga menemui jalan buntu, cincin roh surgawi yang telah membuka lubang melingkar di langit tiba-tiba menghilang. Seluruh langit langsung disegel, mengeluarkan suara tumpul. Detik berikutnya, cincin roh surgawi menjadi besar dan muncul di permukaan laut, memancarkan cahaya lembut. Tubuh Luo Qingyun langsung jatuh ke dalam cahaya, tetapi dia tidak jatuh ke laut. Cincin itu menopang tubuh Luo Qingyun yang telah melemah. Dia sekarang hanya bergantung pada cincin tersebut. Fang De dan Huang Xiaolong tercengang. Luo Qingyun telah menderita luka yang sangat parah sehingga mereka hampir tidak bisa mendeteksi hawa kehidupan. Tetapi Luo Qingyun masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan senjata tingkat Suan. Tulei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia sedang dalam suasana hati yang baik, dan mengatakan, ia tidak tahu tingkat senjata mendalam apa cincin roh surgawi itu. Tetapi itu benar-benar dapat membuka kehampaan secara langsung, dan menyembunyikan Luo Qingyun di dalamnya. Luo Qingyun pasti bersembunyi dalam kehampaan saat kedua serangan mereka itu bertabrakan, untuk selamat dari kekacauan. Adapun Li Yunxiao. Sekali lagi Tulei tertawa terbahak-bahak mengatakan, Yunxiao pasti telah menjadi debu dan hancur. Tulei bergumam, jika pemuda berbakat seperti itu dibiarkan tumbuh di kekaisaran Dust Flame, Yunxiao akan menjadi ancaman besar bagi dua negara lainnya. Sekarang setelah berubah menjadi abu, Tulei akhirnya tidak memiliki satu hal yang perlu dikhawatirkan. Meskipun Hua Xiaolong lega, dia masih kesal. Seperti Fang De yang memiliki ekspresi muram, dia menatap dingin ke arah Luo Qingyun di bawah. Matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Indra ilahi setiap orang telah menyapu seluruh Pulau Qianghua beberapa kali, tetapi mereka tidak merasakan keberadaan Yunxiao. Ketika dia memikirkan kekuatan yang lalu dan basis kultivasi Yunxiao yang hanya seorang martial lord, dia yakin bahwa Yunxiao telah berubah menjadi abu. Luo Qingyun yang masih dibantu melayang menggunakan cincin surgawinya mulai tergerak. Namun kondisi Luo Qingyun sangat buruk saat ini. Sebagian besar sisi di tubuhnya telah rontok, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Keadaan iblisnya juga berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali ke penampilan tampannya sebagai seorang pemuda. Tetapi cairan merah juga penampilannya berantakan, dan vitalitasnya sangat rusak. Memikirkan kembali saat ketika dia berada di ambang kebinasaan, bahkan seseorang yang sekuat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika cincin roh surgawi tidak menembus kehampaan dan larikan diri dalam sekejap, dia akan menghilang dari dunia seperti Yunxiao. Dia terengah-engah saat dia melihat daratan berubah menjadi lautan. Dia merasakan ketakutan yang berlama-lama di hatinya. Sinar matahari menyinari permukaan laut, memberinya rasa hangat dan nyaman setelah bencana. Tetapi tiba-tiba dia terkejut melihat ke bawah. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat pantulan sinar matahari di permukaan laut, yang sedikit berubah menjadi merah. Selain berwarna merah, air di bawahnya mulai berputar layaknya pusaran air.
Luo Qingyun bergumam dengan menggigil ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa matahari berubah menjadi merah? Luo Qingyun mengangkat kepalanya dengan bingung, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matahari di langit masih bersinar dengan cahaya kemasan. Sangat berbeda dengan pantulan di laut. Suara berdesir terdengar semakin jelas. Luo Qingyun semakin terkejut. Dia tiba-tiba menjadi waspada dan melihat ke arah laut lagi. Dan dia tiba-tiba menemukan bahwa pantulan aslinya telah berubah menjadi lingkaran berwarna merah cairan merah. Di tengah lingkaran, pupil seseorang perlahan terbuka, memancarkan cahaya iblis. Luo Qingyun menyadari itu adalah serangan spiritual. Luo Qingyun bergumam, bagaimana bisa ada serangan spiritual? Bukankah Yun Xiao telah binasa? Dia langsung merasakan rasa sakit yang tajam di lautan kesadarannya, dan otaknya berdengung, dan dia kehilangan kesadaran. Itu hanya sesaat, tapi di saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di dunia yang indah, dikelilingi oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Di depannya, sosok jangkung perlahan mengangkat tinjunya. Ketika Luo Qingyun melihat sosok jangkung itu, hatinya bergetar dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ternyata itu adalah Ao Changkong. Luo Qingyun merasakan bahwa serangan itu begitu kuat, dan Luo Qingyun menyadari Ao Changkong akan menggunakan Grand Illusion Fist lagi. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin sekejur tubuhnya. Dia telah ditarik ke penjara mental Yun Xiao lagi. Serangan Grand Illusion Fist itu melesat ke arah Luo Qingyun dengan mengerikan. Itu membuat Luo Qingyun seolah membeku di tempat. Di saat itu, Luo Qingyun terluka parah. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri? Dia melihat saat pukulan itu datang. Meskipun itu sangat cepat, dia seperti telah mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Kekuatan dan keputusasaan memenuhi hatinya, dan dia lebih baik binasa. Luo Qingyun tidak pernah terkalahkan selama ini, dan saat ini ia merasakan untuk pertama kalinya. Wajahnya memucat namun tidak begitu nampak karena cahaya merah dari Grand Illusion Face di hadapannya. Keringat sebesar biji jagung juga mulai bercucuran dari dahi dan pipinya. Semakin mendekat teknik Grand Illusion Face Ao Changkong, pikiran Luo Qingyun runtuh di bawah pengaruh kuat dari emosi negatif. Dia berlutut dan berteriak ketakutan. Berhenti, ia mengaku kalah. Kata-kata itu keluar beberapa kali dari mulut Luo Qingyun. Luo Qingyun dengan sisa kekuatannya mencoba untuk mempertahankan diri agar tidak terjatuh. Ia bergelantung pada cincin surgawi. Sayangnya mereka berada di ruang spiritual. Bahkan jika dia berteriak menyerah, tidak ada yang akan mendengarnya kecuali Yun Xiao. Saat bayangan tinju Ao Changkong hendak mengenainya, bayangan itu tiba-tiba berhenti. Seluruh sosok mulai runtuh dan berangsur-angsur menghilang. Kekosongan lubang hitam tidak berujung juga menjadi terdistorsi. Dan dalam sekejap dia kembali ke Pulau Xianghua. Luo Qingyun masih tetap di posisi yang sama di gelang roh surgawi, berkeringat deras, wajahnya penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar pula. Pupil berwarna merah yang memancarkan aura iblis berubah menjadi sepasang mata yang sejelas bintang, seolah-olah mereka sudah ada sejak zaman kuno, seperti bintang-bintang di langit. Luo Qingyun mendongak ketika permukaan air tiba-tiba meledak, dan sosok tubuh keluar dari air seperti ikan todak. Di bawah terik matahari, perlahan-lahan bersinar, sosok itu ramping dan berdiri sendiri. Air laut berkerut berisi, dan wajahnya sedikit pucat saat dia berdiri di gelembung air di depan Luo Qingyun. Luo Qingyun juga terlihat terkejut, apalagi ketika matanya bertemu dengan mata Yun Xiao. Yun Xiao berlutut di bola air yang mengambang tepat di depan wajah Luo Qingyun. Yun Xiao juga dalam keadaan menyedihkan, tapi setelah dicuci oleh air laut, dia terlihat jauh lebih segar. Setidaknya tidak ada bekas cairan merah di tubuhnya, namun kulitnya sangat pucat hampir transparan, dan dia juga terengah-engah. Di langit, mata semua petugas penegak hukum langsung hancur. Mulut mereka tumbuh semakin lebar, dan mereka benar-benar terkejut dan membatu. Tule berteriak, Yun Xiao tidak binasa. Kembali pada Luo Qingyun dan Yun Xiao. Wajah Luo Qingyun pahit saat dia mengatakan, bagaimana Yun Xiao masih bisa hidup. Bahkan tubuh langit Shaolin Dragon miliknya tidak dapat menahan kekuatan semacam itu. Dan ia hanya berhasil bertahan hidup dengan bersembunyi di kehampaan. Bahkan bumi pun hancur, dan Yun Xiao masih baik-baik saja. Yun Xiao masih mendengarkan ocehan Luo Qingyun dengan diam. Yun Xiao terengah-engah sejenak saat dia menatap Luo Qingyun. Tiba-tiba dia terkekeh seolah-olah semua pertarungan hidup dan binasa tadi tidak pernah terjadi. Dan semuanya terhapus pada saat itu. Yun Xiao kemudian menanyakan, apakah Luo Qingyun benar-benar berpikir bahwa langit dan bumi akan runtuh, dan bumi akan hancur karena serangan itu? Luo Qingyun bingung menanyakan balik, bukankah begitu? Dia kemudian melihat ke sekelilingnya. Tentu saja, Yun Xiao tersenyum dan memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Ia mengatakan, memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, itu karena ia telah memikirkan jalan keluar saat dia bergerak. Ia langsung menggunakan tablet alam ilahi untuk menembus bumi. Ketika kedua kekuatan itu berbenturan, ia telah terjun ke laut. Justru karena ia telah menggali lubang di tanah sebelumnya, hingga permukaan laut terbelah. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Yun Xiao. Dia menelan ludah dan melanjutkan. Tapi gerakan itu sangat berbahaya. Meskipun ia melarikan diri ke laut, ia masih tersapu dan terluka parah. Jika tidak, ia hanya akan memotong kekosongan dan menjebak Luo Qingyun di cincin roh surgawi. Ia tidak perlu menggunakan serangan spiritualnya. Yun Xiao menutup mata kanannya. Jelas bahwa matanya tengah terluka. Luo Qingyun tercengang dan bergumam. Bagaimana bisa ketika Yun Xiao bergerak? Dia telah memikirkan jalan keluar. Yun Xiao benar-benar mengguncang tanah dan terjun ke laut. Bagaimana mungkin pengalaman pertempuran begitu cerdas muncul pada seorang remaja berusia 15 tahun? Tapi bagaimanapun juga, Luo Qingyun dengan tulus diyakinkan oleh pertempuran ini. Luo Qingyun dengan sedih membuang tas penyimpanan ke arah Yun Xiao mengatakan, itu semua adalah kristal kuota miliknya. Setelah menangkapnya, Yun Xiao menatap Luo Qingyun dengan bengis dan mengatakan, jangan lupa, dengan apa yang ia katakan sebelumnya, ia akan memeras cairan merah naga milik Luo Qingyun. Mata Yun Xiao tiba-tiba menjadi dingin dan tajam. Wajah Luo Qingyun dipenuhi amarah. Naga sejati kuno adalah makhluk yang paling sombong. Dia memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Dia mengatakan kepada Yun Xiao untuk tidak bertindak terlalu jauh. Luo Qingyun terlalu lemah untuk melawan. Dia masih dalam ketakutan dan gemetar. Namun, peringatan Luo Qingyun tidak akan mempan kepala Yun Xiao. Yun Xiao mencabut pedangnya dan kemudian melepaskannya, membuat Luo Qingyun tidak bisa melawan lagi dengan luka akibat serangan itu.
Yuan Shao mulai menyerap cairan dalam tubuh Luo Qingyun dengan ganas. Luo Qingyun yang tidak berdaya hanya dapat berteriak kesakitan. Luo Qingyun berteriak, ia akan memastikan, akan mengembalikan rasa sakit itu ribuan kali lipat kepada Yuan Shao. Setelah beberapa waktu, Yuan Shao akhirnya menghentikan penyerapannya. Dengan terengah-engah dia mengatakan, dia takut jika ia melanjutkannya, Luo Qingyun akan binasa. Dengan lambaian tangannya, Yuan Shao memasukkan bola cairan merah seukuran semangka ke dalam wadah. Melihat Luo Qingyun yang pingsan, bergelantungan di cincin roh surgawi, Yuan Shao tersenyum puas dan mengatakan, jika ia mengeluarkannya secara langsung, tidak akan ada cairan merah naga yang tersisa. Ada baiknya meninggalkan bank cairan merah hidup dan kembali saat ia membutuhkannya. Jika Luo Qingyun mendengar ini, dia akan melompat dan memuntahkan semua cairan merah di tubuhnya. Yuan Shao mengatakan, Luo Qingyun sangat kuat. Luo Qingyun harus menjadi salah satu yang terbaik di antara generasi muda di seluruh benua Tianwu. Jika Luo Qingyun tidak bertemu dengannya, akan sulit menemukan lawan yang layak di kalangan generasi muda. Luo Qingyun memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Meru. Yuan Shao menjadikan jarinya dan sebuah kristal jatuh langsung ke tubuh Luo Qingyun. Kemudian dia menginjak laut dan terbang menjauh. Di ketinggian langit, semua petugas penegak hukum menatap kedua pria itu dengan bingung. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan pergantian peristiwa yang mengejutkan sekaligus. Tidak sampai Yuan Shao melarikan diri, mereka melihat Luo Qingyun di cincin roh surgawi. Pikiran mereka dipenuhi dengan tanda tanya. Wajah Tule menggelap dan dia sangat marah hingga dadanya akan meledak. Dia mengeratkan giginya mengatakan, Luo Qingyun belum binasa. Jika telah binasa, gelang roh surgawi akan kehilangan hubungannya dengan tuannya dan kembali ke keadaan normal. Bisakah ia turun dan menyelamatkannya sekarang? Wajah Wang Xiaolong menjadi jelek lagi. Hasil terburuk telah muncul, dan tidak satu pun dari mereka yang binasa. Inilah yang paling tidak ingin dia lihat. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Menurut aturan, tentu saja tidak. Jangan lupakan hak dan tanggung jawab petugas penegak hukum. Kecuali jika Luo Qingyun mengaku kalah. Dengan begitu, pertempuran antara Yuan Shao dan Luo Qingyun telah mengubah Pulau Qianghua menjadi Pulau Cincin. Dan formasi penghalang untuk menghalangi indera ilahi juga telah hancur dan menghilang. Ketika penegak hukum mengumumkan pada semua orang bahwa formasi di Pulau Qianghua telah hancur dan tidak mungkin untuk menemukan sisa kristal kuota, karena hal itu pula, Pulau Qianghua jatuh dalam kekacauan. Sejumlah besar murid yang tidak mendapatkan kristal kuota semuanya bermata merah karena cemas dan mulai mengutuk. Satu demi satu mereka mengeluarkan kartu craft mereka dan menuangkan semua jenis pil ke dalam mulut mereka tanpa ragu-ragu. Mulai melakukan perjuangan terakhir mereka. Untuk sesaat bau cairan merah menyebar ke seluruh pulau. Semua jenis pertempuran berlanjut, dan beberapa bahkan menebas siapapun yang mereka lihat. Ada juga banyak orang yang diam-diam bahagia. Mereka menahan indera ilahi mereka dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Menunggu saat untuk diteleportasi. Selama mereka kembali ke Danau Brightcourt, mereka akan aman. Para penanggung jawab penegak hukum begitu sibuk, sehingga jumlah korban dalam 4 jam lebih banyak daripada dalam 3 hari. Sedangkan Yuan Shao duduk bersila di ruang terbuka, tidak bergerak lagi. Batu kristal ini cukup baginya untuk menghasilkan banyak uang. Setelah pertempuran ini, tubuhnya mengalami kerusakan besar. Tapi teknik penempaan tubuh tiran telah membantunya memulihkan hampir semuanya. Selanjutnya, kultivasinya juga mencoba merobos ke alam yang lebih tinggi. Saat basis kultivasinya hendak menerobos, tiba-tiba tirai tipis jatuh dari langit dan menutupi seluruh Pulau Qianghua. Semua murid mengangkat kepala mereka satu demi satu. Ada berbagai macam ekspresi di wajah mereka. Gembira, sedih, bingung, dan bahkan dengan banyak cahaya menutupi tubuh mereka. Mereka tetap tidak berhenti berkelahi. Saat berikutnya, tepi Danau Brightcourt yang awalnya kosong tiba-tiba menjadi ramai. Tapi danau yang tenang tiba-tiba dipenuhi dengan niat menghabisi. Dan semua jenis ki yang kejam menyebar. Mereka semua yang belum binasa beberapa saat yang lalu, dan masih mencari lawan dengan mata merah. Yuan Shao juga berada di antara kerumunan setelah diteleportasikan kembali. Karena keributan itu masih belum mereda, salah seorang murid tidak sengaja menabrak Yuan Shao dan akan mengajarnya. Tapi ketika murid itu berbalik dan akan mengajar Yuan Shao, dia terkejut dan ketakutan. Karena seseorang yang menabraknya adalah Yuan Shao. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan memanggil nama Yuan Shao. Dilanjutkan, suara yang bermartabat datang dari gedung. Tekanan dari seorang Martial Emperor menekan secara langsung, mengunci semua murid yang masih bertarung dan semuanya menjadi sunyi. Itu adalah suara Sinpi. Sinpi melanjutkan, kompetisi sudah berakhir, tidak ada lagi pertarungan yang diperbolehkan. Semua murid dari berbagai sekte akan kembali secara berkelompok, dan menunggu hari pembukaan Gunung Meru. Lalu, mereka akan masuk dengan kristal mereka. Dan ia baru saja menerima berita tentang lokasi dan waktu pembukaan Gunung Meru. Dan Gunung Meru akan dibuka dalam 5 hari. Sinpi melanjutkan, dan lokasi pembukaannya adalah... Untuk sejenak Sinpi terdiam dan menatap ke arah Yuan Shao. Yuan Shao yang ditatap penuh dengan pertanyaan. Yang kemudian Sinpi melanjutkan, berdasarkan perhitungan sang ahli dari 3 kekuatan, pintu masuk ke Gunung Meru akan berada di perbatasan antara Kekaisaran Das Flame dan Kerajaan Tiang Sui. Dengan begitu semua orang telah mendapatkan jawaban tepat di mana lokasi Gunung Meru akan dibuka. Itu berada di kota Martial Flame. Sinpi kemudian mengatakannya agar lebih jelas. Lokasinya berada di ketinggian 10.000 meter di atas kota Martial Flame. Mata semua orang menyusut saat mereka melihat sosok kesepian di ruang kosong. Yuan Shao juga terkejut. Aku menang undian. Dia tidak menyangka akan memenangkan sebuah hadiah sebesar itu. Sinpi kemudian memerintahkan untuk semua murid pergi. Mereka dapat memasuki kota Martial Flame dengan kristal kuota dalam 5 hari. Ketika baru saja Sinpi berhenti, tiba-tiba Yuan Shao berteriak untuk semua orang menunggu. Yuan Shao entah dari mana dia mendapatkan toa di tangannya, yang akan ia gunakan untuk memberi pengumuman. Semua orang berhenti di jalur mereka dan menatap dengan heran. Mereka semua sangat penasaran. Yuan Shao kemudian mengumumkan, 3 hari dari sekarang, kota Martial Flame akan mengadakan pelelangan kristal kuota. Sejenak berhenti yang kemudian, dia dengan senyuman tipis meneruskan, siapapun dari Kekaisaran Das Flame diizinkan untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka harus membatasi jumlah orang. Semua peserta yang ikut lelang harus membayar biaya masuk sebesar 1 juta primordial stone kelas menengah. Jika mereka bahkan tidak mampu membayar biaya masuk, maka jangan berpikiran untuk datang atau mereka akan kehilangan muka.
Kecuali Xinpi yang sudah lama mengetahuinya, semua orang terkejut dan berteriak tidak percaya. Orsen panik sedangkan Cuyu menahan amarah di belakang Xinpi. Orang-orang mulai berdiskusi. Apakah Yun Shao mengatakan ingin menjual kuota itu? Apakah Yun Shao mengatakannya dengan serius? Yang lain juga ada yang merasa bahagia. Jika ia mengetahuinya sejak awal, ia tidak akan mempertaruhkan hidup mereka, berkompetisi memperebutkannya. Ada yang bahagia, ada juga yang mencibir Yun Shao yang begitu bodoh karena menjualnya. Mereka yang mendengar cibiran meminta untuk yang mengatakannya diam dan pelankan suara mereka. Apakah mereka ingin binasa? Yun Shao dan orang-orang itu sedang mengawasi. Juga, bukankah itu wajar Yun Shao ingin menjualnya? Dia memiliki banyak kristal kuota. Apakah akan digunakan untuk dirinya sendiri? Sedangkan yang bukan berasal dari Kekaisaran Dust Flame. Mereka mengutuk kesal. Mengapa hanya orang-orang dari Kekaisaran Dust Flame saja yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan kristal kuota? Namun yang lain juga menyarankan bagi penduduk di luar Kekaisaran Dust Flame. Mereka dapat menyewa orang dari Kekaisaran Dust Flame guna membeli untuk mereka. Di sisi lain, Pang De juga terkejut. Dia tidak menyangka Yun Shao akan melelang kuota, dan dia menatap Xinpi dengan kaget. Xinpi mengangkat bahu dan memberinya senyuman tak berdaya dan pahit. Di sisi Xinpi, dia bergumam. Meskipun dia tahu bahwa Yun Shao akan melelang kristal kuota yang mengejutkan itu, Xinpi masih sangat terkejut ketika Yun Shao benar-benar mengatakan ingin melelangnya. Selain itu, biaya masuknya adalah 1 juta Primordial Stone kelas menengah. Ketika saatnya tiba, berbagai kekuatan pasti akan menyusup ke rumah lelang. Jika mereka mendirikan rumah lelang dengan ribuan orang, itu akan bernilai miliaran Primordial Stone. Xinpi langsung terkejut dengan jumlah yang diperkirakan. Bahkan jika Yun Shao menjual semua kristal kuota, Yun Shao mungkin tidak akan bisa mendapatkan jumlah setara dengan biaya masuk. Xinpi merasa Yun Shao benar-benar kejam. Yun Shao terkekeh ketika mengatakan, dirinya sendiri, Yun Shao akan menyambut mereka, dan terlebih lagi, kota Martial Flame benar-benar akan menyambut mereka. Bagaimana tidak disambut? Orangnya datang harus bayar. Senyuman di wajahnya berseri-seri dan gigi putihnya terlihat keren. Jika seseorang tahu apa yang Yun Shao pikirkan saat ini, mereka mungkin akan bergegas dan menghabisinya sampai binasa. Sedangkan orang-orang yang hadir terdiam dan tidak mengatakan apapun. Setelahnya, 3 hari di Pulau Qianghua untuk memperebutkan kristal kuota telah selesai. Dengan akhir Yun Shao mendapatkan lebih dari setengah kristal kuota. Pulau Qianghua diratakan oleh pertarungan antara Yun Shao dan Luo Qingyun. Diam-diam menyisakan pertempuran yang epic. Saat ini, Yun Shao sedang berpikir tentang bagaimana menempatkan Martial Flame di bawah darurat militer, dan menaikkan semua biaya sewa, masuk dan keluar 10.000 kali lipat. Saat itu, jika para murid elit dari seluruh wilayah selatan ingin memasuki Gunung Meru, masing-masing dari mereka harus membayar biaya perjalanan setidaknya puluhan ribu Primordial Stone. Dengan cara ini, Primordial Stone yang dia kumpulkan mungkin cukup untuk membuka sepenuhnya wilayah besar tapet alam ilahi yang lain selain wilayah api. Selanjutnya, para murid dari berbagai negara kembali ke negaranya di bawah pengawalan berbagai sekte besar. Yun Shao langsung menolak permintaan Xinpi dan Pang De untuk mengantarnya kembali. Dia bersikeras untuk kembali ke kota Martial Flame seorang diri. Dia masih harus buru-buru menyiapkan pelelangan dan menagih biaya. Baik Xinpi maupun Pang De mengkhawatirkan kristal kuota yang Yun Shao miliki, jadi mereka diam-diam mengikutinya. Yang mengejutkan mereka kehilangan Yun Shao setelah ratusan mil. Pang De menoleh ke sana kemari dan mengatakan dengan terkejut, bagaimana itu mungkin? Yun Shao telah berada di bawah kunci indera ilahinya sepanjang waktu, tapi Yun Shao menghilang begitu saja. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Pang De naik ke udara dengan tak percaya, dan menyebarkan indera ilahinya tanpa batas sekali lagi. Tapi dia masih tidak menemukan jejak Yun Shao. Xinpi memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Yang kemudian ia mengatakan, Yun Shao ini sangat misterius. Ia pikir semuanya berada di bawah kendalinya. Belakangan ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada dalam pikiran Yun Shao, yang artinya sulit untuk ditebak. Pang De mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, Li Yun Shao memiliki bakat yang luar biasa, apalagi di wilayah selatan, bahkan di seluruh benua bela diri Tianwu. Itu adalah eksistensi dengan penampilan luar biasa. Namun Yun Shao terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Ia khawatir Yun Shao akan binasa sebelum dia bisa mencapai apapun. Xinpi menimpali, sejak zaman kuno, sosok tak tertandingi mana yang tidak sombong. Ia tidak berpikir anak ini akan binasa dengan mudah. Pang De menimpali, ia harap begitu. Tidak peduli siapa Yun Shao ini, ia setidaknya adalah pria dari Dust Flame Empire. Jika mereka berteman dengannya sekarang, itu akan menguntungkan mereka. Segera, kota Martial Flame akan kacau balau, dan semua jenis masalah keamanan akan diserahkan kepada Xinpi. Pada saat itu, 3 sekte akan mengundang Master Formasi untuk mendirikan Grand Array di kota Martial Flame, untuk menekan basis kultivasi semua orang, dan mencegah mereka menimbulkan masalah di kota. Ia akan segera kembali ke Sekte Jundian dan melaporkan semuanya ke Master Sekte Qingfeng. Setelah mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala. Tak lama setelah keduanya pergi, sosok Yun Shao perlahan muncul dari tanah. Dia menatap mereka dengan senyuman tipis, lalu menuju ke kota Martial Flame. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di kaki gunung di depan. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh tanpa ada fluktuasi dalam ekspresinya, seolah-olah dia telah membagi seluruh bumi menjadi 2 bagian, dan tidak ada yang bisa menyeberang. Seolah-olah dimanapun dia berdiri adalah dunianya. Yun Shao segera terkejut dan dia berhenti tiba-tiba saat dia berkata dengan ngeri, apakah itu domain? Yun Shao melanjutkan, pria parubaya itu seolah muncul dari udara tipis, tapi faktanya, dia telah berdiri di sana dan bahkan tidak menggunakan teknik apapun. Bahkan dirinya yang kekuatan jiwanya lebih kuat, dirinya hanya baru menyadarinya sekarang. Sedangkan Xinpi dan Pang De bahkan tidak merasakan kehadiran sosok parubaya tersebut. Yun Shao mulai keringat dingin ketika melihat, saat ini pria parubaya itu menggunakan teknik pemecah emosi. Yun Shao segera melompat dari kapalnya dan turun menapaki domain yang dibuat oleh pria parubaya tersebut. Pria parubaya itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sungguh luar biasa mengetahui tentang domain kehormatan bela diri. Karena muridnya tidak berguna, dia hanya bisa meminta masternya untuk melakukannya. Ia menemui Yun Shao untuk mengambil kembali pedangnya. Pria parubaya itu juga memperkenalkan diri. Namanya adalah Leng Xinggu.
Yun Xiao mengetahui bahwa Leng Xingbo adalah pemimpin dari gunung pemecah emosi. Ia bergumam. Ia telah menebaknya. Mata Leng Xingbo setenang sumur kuno. Dia memandang Yun Xiao dengan acuh tak acuh dan mengatakan untuk Yun Xiao tidak khawatir. Ia datang hanya untuk mendapatkan Frosthook. Lagi pula, pedang ini melambangkan sekte gunung pemecah emosi miliknya. Jadi bagaimana bisa dengan mudah jatuh ke tangan orang lain? Yun Xiao tidak bisa merasakan niat menghabisi dari aura yang dipancarkan oleh Leng Xingbo. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan di Kekaisaran Dust Flame, Leng Xingbo secara alami memiliki kualitas yang luar biasa. Jadi Leng Xingbo tidak bisa merendahkan wajahnya untuk menyerang junior seperti Yun Xiao. Yun Xiao dengan keringat dingin mengulurkan telapak tangannya mengatakan, ia memenangkan pedang itu. Jika Leng Xingbo menginginkannya, maka Leng Xingbo dapat membelinya kembali. Leng Xingbo mulai mengagumi junior ini, setelah mendengar namanya dan mengetahui bahwa Yun Xiao adalah seorang martial lord. Tapi Yun Xiao masih bisa berbicara seperti itu kepadanya. Leng Xingbo menatap tajam ke arah Yun Xiao mengatakan, apa maksud Yun Xiao? Apakah ia harus memenangkannya kembali? Senyum Yun Xiao membeku. Yun Xiao tertawa canggung dan meminta untuk melupakan apa yang dia katakan. Karena kepala sekte Leng Xingbo secara pribadi bergerak, ia masih harus memberinya wajah. Yun Xiao menjadikan jarinya dan cahaya pedang dilemparkan. Leng Xingbo menangkap Frosthook di tangannya, yang kemudian dia memuji Yun Xiao. Sayang sekali Yun Xiao tidak cocok untuk mengembangkan teknik sekte miliknya. Jika tidak, ia benar-benar ingin menerima Yun Xiao sebagai muridnya. Ia juga akan menikahkan putrinya, Hong Ling, dengan Yun Xiao. Yun Xiao terkejut, dia buru-buru melambaikan tangannya mengatakan, ia menghabisi Zhou Yushan. Dan Hong Ling sekarang adalah seorang janda bukan? Ia tidak bisa menikahi janda, rugi sunatnya. Canda guys. Leng Xingbo tertawa mengatakan, Yun Xiao sangat berani. Semakin Leng Xingbo memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Yun Xiao berani. Beraninya dia berbicara tentang Hong Ling seperti itu di depannya. Namun, tidak ada kesalahan dalam nada bicaranya. Sebaliknya, itu lebih dari kekaguman. Dia membuka tangan kanannya dan melihat cahaya pedang. Tiba-tiba dia mengurutkan kening dan wajahnya tenggelam. Yun Xiao yang mengetahui perubahan ekspresi dari Leng Xingbo mulai keringat dingin lagi. Ia bergumam, sungguh. Aura Leng Xingbo menjadi sedikit dingin. Dia menjabat tangannya dan cahaya pedang langsung berubah menjadi pedang panjang di tangannya. Frosthook diayunkan tapi tidak ada cahaya. Itu seperti sepotong besi mati dan tidak memiliki spiritualitas apapun. Dan ayunan pedang berhenti di dekat Yun Xiao. Leng Xingbo mengatakan, pedang ini telah bersamanya selama hampir 100 tahun. Itu hampir seperti teman dekat baginya. Jika bukan karena fakta bahwa kehati-hatian Zhou Yushan memungkinkan dia untuk mengolah buku surgawi yang tenang hingga penyelesaian yang luar biasa, dia tidak akan pernah memberikan pedang-pedang itu kepada Zhou Yushan. Sekarang dia memegang pedang itu di tangannya. Itu memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah pedang itu sudah mati. Hati Leng Xingbo sakit, bahkan ketika dia mendengar bahwa Zhou Yushan, penerus terbaiknya telah binasa. Dia tidak merasa begitu emosional. Niat menghabisi yang sangat kuat menyebar di udara, mengunci Yun Xiao di tempatnya. Dia mengatakan, Yun Xiao berhutang penjelasan kepadanya. Yun Xiao yang keringat dingin karena pedang itu begitu dekat dengan nadinya mengatakan, Master Sekte Leng, buku pemecah emosi surgawi menekankan pada pelupaan tertinggi. Tapi Leng Xingbo telah jatuh cinta. Leng Xingbo sedikit terkejut, tetapi perlahan dia menjadi tenang. Namun niat menghabisi di matanya tidak berkurang. Dia berkata dengan dingin, jika Yun Xiao tidak memberinya penjelasan yang memuaskan hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Yun Xiao. Yun Xiao tersenyum dan mengatakan, untuk Leng Xingbo, coba rasakan emosi pada pedang Frosthook tersebut. Meskipun roh pedang itu binasa, dia binasa tanpa penyesalan. Leng Xingbo bingung, apa itu binasa tanpa penyesalan? Leng Xingbo tertegun. Dia perlahan memindai pedang itu dengan indera ilahi. Pedang memberinya rasa sepi. Meskipun niat pedang ini menyedihkan, itu penuh dengan kehati-hatian dan implikasi. Itu menyampaikan kepadanya aura segel abadi. Leng Xingbo kemudian seolah merasakan niat pedang sebenarnya memiliki roh. Tetapi secara bertahap roh itu menjauh. Roh itu seolah tersenyum pada Leng Xingbo. Yun Xiao kemudian mengatakan, pedang itu telah menemukan rumah terbaiknya. Meskipun pedang itu tidak berperasaan, roh memiliki perasaan. Leng Xingbo terkejut, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Roh pedang itu seolah memeluk Leng Xingbo dari belakang dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan tidak lupa mengucapkannya kepada Yun Xiao. Leng Xingbo terkejut, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yun Xiao menghela nafas sambil tersenyum mengatakan, apakah pemecah emosi benar-benar melupakan tentang cinta? Pandangan berkabut muncul di mata Leng Xingbo. Dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Niat menghabisi di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Tempat dia berdiri tiba-tiba terasa seperti matahari bersinar yang terang. Seperti bunga yang bermekaran di musim semi. Yang kemudian Yun Xiao melakukan tinjunya. Ia mengatakan dengan gembira, selamat kepada Leng Xingbo atas terobosannya. Leng Xingbo menghela nafas panjang. Dia tidak bisa mempercayai perubahan meridiannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menerobos kemacetan dengan mudah. Dia memandang Sui Ming yang sudah binasa dan menghela nafas. Ia mengatakan, dirinya telah menerima pesan yang ingin roh pedang kirimkan kepadanya. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya. Tiba-tiba retakan muncul di kaki gunung, seolah-olah bumi telah retak, dan jurang yang dalam muncul. Leng Xingbo mengayunkan pedang Frosthook mengatakan, bebaslah selamanya. Leng Xingbo menutup mata sedikit dan melemparkan Frosthook ke dalamnya. Kemudian dia dengan lembut menangkupkan telapak tangannya, dan gunung di belakangnya runtuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling dan jatuh ke dalam jurang mengisi seluruh jurang. Tebing yang terbelah itu kembali menutup. Seluruh puncak gunung telah menjadi batu nisan milik Frosthook. Suasana menjadi hening untuk sesaat. Yun Xiao dan juga Leng Xingbo berdiri memandang di mana Frosthook dikubur. Setelah hening sejenak, Leng Xingbo mendapatkan kembali ketidakpedulian sendirian di dunia dan tersenyum kepada Yun Xiao. Leng Xingbo mengucapkan terima kasihnya. Sebagai hadiah untuk Yun Xiao, ia telah memutuskan untuk menikahkan Hong Ling dengan Yun Xiao. Yun Xiao menimpali dengan takut. Hadiah itu terlalu menakutkan. Leng Xingbo hanya perlu memberi jalan dan membiarkannya lewat, itu sudah cukup. Dahi Yun Xiao dipenuhi dengan keringat dingin saat dia mengatakan, ia akan mengadakan pelelangan dalam 3 hari. Jika Leng Xingbo ingin menemukan menantu yang baik, maka Leng Xingbo dapat membawa Hong Ling ke pelelangan. Mendengar itu dari Yun Xiao, Leng Xingbo sekali lagi tertawa terbahak mengatakan, Yun Xiao memang terlalu berani. Yang kemudian Leng Xingbo seolah menghilang dari pandangan Yun Xiao, dan dunia kembali seperti semula. Domain yang dibuat Leng Xingbo telah menghilang.
Yun Xiao menghela nafas lega. Untungnya Leng Xingbo memiliki sikap yang baik, atau kesengsaraan ini akan sedikit merepotkan. Roh pedang Frosthook telah dihancurkan oleh serangan mengejutkan milik Luo Qingyun sebelumnya. Pada saat ini, pedang itu hanya setara dengan material kelas 6, dan tidak bisa lagi disebut artefak yang dalam. Itu sedikit merepotkan. Sekarang Yun Xiao tidak memiliki senjata apapun yang dapat dia gunakan kecuali tablet alam ilahi. Yun Xiao memikirkannya dengan hati-hati, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya bisa menyempurnakan senjata Suan tingkat kelima. Dia sama sekali tidak menganggap serius hal semacam ini. Jadi, dia tidak perlu repot-repot memperbaikinya. Yun Xiao tidak perlu repot-repot memikirkannya juga. Ia segera melompat ke kapal Tiger King. Ia hanya harus mengurus pelelangan dan menghitung seberapa banyak Primordial Stone yang akan ia dapatkan. Mungkin, dengan pendapatan kali ini, dengan Primordial Stone yang begitu banyak, dia akan dapat membuka wilayah lain di alam tablet alam ilahi. Setelah itu, persaingan memperebutkan tempat di Pulau Jianghua telah mengejutkan dunia. Yun Xiao telah menjadi topik diskusi paling populer. Semua jenis berita menyebar seperti api, dan seluruh wilayah selatan gempar. Ada yang mengatakan jika mereka mendengar bahwa Li Yun Xiao sebenarnya berusia lebih dari 500 tahun. Dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun, dan dia curang dalam kompetisi. Jika tidak, bagaimana mungkin Yun Xiao mendapatkan setengah dari seluruh kristal kuota itu? Yang lain menimpali, bagaimana mungkin 500 tahun? Apakah usia segitu mereka dapat lolos dari pemeriksaan 3 sekte besar? Biarkan dirinya yang memberitahu bahwa Li Yun Xiao memiliki garis keturunan naga dan burung phoenix. Selama pertempuran di pulau itu, dia mengubah tubuh bagian atasnya menjadi naga sejati, dan tubuh bagian bawahnya menjadi phoenix sapi, dan itulah mengapa dia tidak terkalahkan. Orang lain juga tidak ingin ketinggalan. Dia mengatakan bahwa mereka semua tidak mengetahui apapun. Biarkan dirinya mengatakan bahwa sepupu tertua saudara iparnya, bibi ketiga, putri tetangga, dan sepupu tertuanya juga ikut serta dalam kompetisi. Dia sendiri mengatakan kepadanya bahwa Li Yun Xiao mengolah manual bunga matahari, memotong burungnya, dan sangat ahli dalam flying needles. Karena itu, Yun Xiao benar-benar kuat. Orang-orang yang mendengar itu mulai mengutuk. Bagaimana mungkin seseorang memotong burungnya sendiri? Seseorang akan lebih baik binasa jika tidak memiliki burung mereka. Apa gunanya berkultivasi ke peringkat Martial Supreme? Bahkan, jika tidak memiliki burung. Ada orang tidak mau kalah. Dia meminta untuk mendengarkan informasi yang akan ia sampaikan, yang mana adalah yang paling akurat. Yun Xiao sebenarnya bukan manusia, tapi keturunan dari binatang iblis tingkat 8 Emperor Golden Flower Hawk, dan binatang iblis tingkat 8 Raphoenix Putih Pegasus. Di sebuah kedai teh di kota Shangyang, tempat itu penuh sesak. Semua orang mendengarkan pendongeng dengan penuh minat. Seorang pendongeng itu mengatakan, Yun Xiao menghabisi ribuan murid dari berbagai sekte dengan jarum terbang, yang akhirnya menimbulkan kemarahan publik. Mereka mengepungnya di Pulau Jianghua, dan ia sudah bergandengan tangan untuk menjatuhkannya. Tepat ketika beberapa ribu orang mengelilingi Yun Xiao, tahukah mereka apa yang terjadi? Pendongeng itu berhenti sejenak yang kemudian membuat keributan. Semua orang meminta untuk terus melanjutkan dongengnya. Jangan buat mereka menunggu untuk mendengarnya. Pendongeng tersenyum dan dengan santai menyesapkannya sebelum melanjutkan. Pada saat itu, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, meledak, alam semesta kecil. Tiba-tiba tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan rambutnya menjadi keemasan pula. Apakah mereka tahu apa itu artinya? Ini adalah Super Saiyan 3. Tidak hanya itu, ada juga tas Doraemon di perutnya, di mana dia bisa mengambil harta sesuka hati. Dia mengeluarkan capung bambu, meletakkannya di atas kepalanya, lalu terbang ke udara. Kali ini, ribuan murid semuanya tercengang. Pendongeng itu melanjutkan, apakah mereka tahu? Hanya Martial Grandmaster yang dapat terbang di udara. Sekarang Li Yun Xiao telah menunjukkan keterampilan capung bambunya. Para murid itu hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Murid-murid dari berbagai sekte besar ini semuanya masih muda, dan tidak satu pun dari mereka yang mencapai kekuatan seorang Martial Grandmaster. Mereka tidak bisa terbang, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Karena itu, Yun Xiao sudah dalam posisi tak terkalahkan. Capung bambu adalah kunci Yun Xiao dapat terbang. Dan berakhir dengan memenangkan setengah dari kristal kuota. Salah satu pelanggan berteriak tidak percaya, apakah capung bambu itu benar-benar ajaib? Itu bisa menerbangkan seseorang. Pendongeng membanting meja dan memberi isyarat. Itu pertanyaan bagus, dan meminta untuk semua orang melihat apa yang akan ia keluarkan. Seorang gadis dan imut mendorong meja. Ada berbagai macam capung bambu di atasnya, besar dan kecil dan berwarna-warni. Pendongeng itu mengatakan bahwa itu adalah replika capung bambu yang digunakan oleh Yun Xiao hari itu. Meskipun tidak bisa terbang, itu dibuat dengan rasio 1:1. Ia secara khusus menemukan semua pengrajin terbaik di kota Shangyang, dan bergegas membuatnya dalam semalaman. Hanya untuk memuaskan keinginan semua orang untuk mengkoleksinya. 40 koin perak untuk 1, 100 koin perak untuk 3, beli 5 dan dapatkan 1 gratis. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, mereka setidaknya masih melihatnya. Kerumunan mengeluarkan suara menghina satu demi satu, dan keaktifan seluruh kedai telah langsung berkurang, lebih dari setengahnya. Pendongeng itu buru-buru berteriak, menghentikan para pelanggan yang kabur. Tapi kerumunan sudah bubar. Hanya ada beberapa pelanggan yang tersisa. Mereka pikir itu menyenangkan dan ingin membeli beberapa untuk anak-anak mereka. Tetapi harganya terlalu mahal. Mereka tidak bisa diganggu, dan mulai berbicara di antara mereka sendiri. Tapi masih ada hubungannya dengan Yun Xiao. Pelelangan yang akan diadakan beberapa hari lagi, dan pembukaan Gunung Meru. Setelah kepergian orang-orang, pendongeng itu mengeluh sulit berbisnis ketika hati orang tidak seperti dulu lagi. Setelah mendengarkan cerita lelaki tua itu sepanjang pagi, dia bahkan tidak mau membayar. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengemasi kiosnya dan tidak pergi. Tapi tiba-tiba, ada suara yang memanggil pendongeng itu untuk membawakan capung bambu. Ia akan membelinya. Di meja dekat jendela di kedai teh, seorang pria parubaya menyesapkannya dan meletakkan cangkirnya. Namun, dia melihat keluar jendela seolah-olah dia tidak peduli. Pendongeng itu terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya sembari tersenyum memerintahkan Ciu Hua untuk cepat dan dorong kiosnya. Biarkan orang tua itu memilih satu.
Merah, biru, hijau, besar, kecil. Tidak besar, tidak kecil, semuanya tersedia. Gadis kecil itu mendorong gerobak dan berjalan mendekat. Dia tersenyum manis dan menanyakan yang mana yang diinginkan. Pria parubaya itu berbalik dan melirik capung bambu di meja. Yang kemudian dia meraih gadis kecil itu dan menariknya ke pangkuannya. Dia mendekapnya dan menggodanya. Ia menginginkan gadis itu. Gadis kecil itu panik dan buru-buru mendorongnya dan ingin melepaskan diri. Tapi kekuatan pihak lain terlalu kuat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan cemas, meminta untuk melepaskannya. Ketika pendongeng melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera maju dan memohon belas kasihan. Apa yang orang itu lakukan? Dia mohon untuk melepaskan putrinya. Ketika orang-orang di sekitar mereka melihat seseorang bertingkah seperti berandalan, mereka langsung berdiri dan berteriak memaki pria itu. Pria parubaya itu sedikit bingung. Apakah pendongeng mengatakan gadis itu adalah putrinya? Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya sama sekali. Sebaliknya, dia memandang lelaki pendongeng tua itu dan mendengus. Gadis kecil ini setidaknya berusia 28 tahun, sedangkan pendongeng orang tua setidaknya berusia 300 tahun, dan gadis kecil itu anaknya. Dengan siapa pendongeng itu memiliki putri yang merupakan gadis kecil di usia senjanya. Ekspresi pendongeng berubah drastis, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Pria parubaya itu mengatakan, mengapa tidak menjawab? Jika tidak menjawab, maka ia akan berbuat hal lebih pada gadis itu. Mata gadis kecil itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia buru-buru menggerakkan tangannya untuk menyerang dan melepaskan diri. Namun sekali lagi itu tidak berhasil. Pria parubaya itu dengan santai menahan serangan mendadak Cihua dengan telapak tangannya. Cihua masih di tempatnya, tapi dia terlihat sedikit panik. Pria parubaya itu mengatakan, kecepatannya lumayan, tapi kekuatannya sedikit lebih buruk. Pendongeng terkejut dan melangkah maju dengan wajah muram. Dia mengambil capung bambu dari meja, mendorong dan menembakkannya. Itu berubah menjadi beberapa tebasan, dan ditembakkan ke arah pria parubaya tersebut. Pria parubaya itu tertawa menghina. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih menyala. Semua capung bambu menghilang dan langit menjadi cerah. Pendongeng tua itu terkejut melihat yang digunakan pria parubaya itu. Itu adalah tangan awan terbang. Dengan itu dia mengetahui identitas dari pria parubaya. Pada saat ini, para tamu pemberani di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka segera menyadari bahwa orang-orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berpencar. Dan kedai teh sekarang telah menjadi hening. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, kamar dagang Mandau adalah keberadaan yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu dari mereka adalah pendongeng, dan yang lainnya adalah penjual capung bambu. Pria parubaya itu menilai gadis itu tanpa menahan diri, sembari melepaskan gadis itu. Gadis itu pasti wanita muda paling kuat di kamar dagang Mandau, yang bernama Sui Loyan bukan? Wajah gadis kecil itu menjadi sedikit pucat. Kekuatan pria parubaya itu tidak terduga, dan dia benar-benar mengenalinya sekilas. Tapi sikap takutnya menghilang digantikan dengan sikap sombong dan angkuh. Dia kemudian membuka pakaian luarnya, dan menampilkan sosok aslinya mengatakan, dirinya adalah yang terkuat di generasi muda asosiasi pedagang. Tenggorokan si pendongeng sedikit kering, dan dia berkata dengan susah payah sembari memberi hormat. Apakah pria parubaya itu adalah tuan dari Thousand Treasure Tower? Pria parubaya itu tersenyum, membenarkannya. Dirinya adalah Wei Hongfu dari Thousand Treasure Tower. Mereka berdua di sini menyamar untuk Gunung Meru bukan? Gadis ini tidak buruk. Jika dia bisa memasuki Gunung Meru dan mendapatkan pengalaman, akan mudah bagi kamar dagang Mandau untuk menjadi anggota Dewan Direksi dalam 2 pertemuan serikat pedagang tahun ini. Pendongeng itu terkejut dan buru-buru menangkupkan tangannya lagi dengan hormat. Ia mengatakan, jadi Wei Hongfu adalah salah satu dari 3 penguasa dari Thousand Treasure Tower yang menguasai wilayah selatan. Pendongeng itu juga memperkenalkan diri. Dirinya adalah Dia Feng dari Asosiasi Pedagang Mandau dan gadis itu adalah Sui Loyan. Dirinya bersalah karena tidak mengenali kehadiran Wei Hongfu. Wajah Wei Hongfu penuh senyum mengatakan, apa maksud Dia Feng dengan 3 penguasa yang bertanggung jawab atas wilayah selatan? Tuan Xie Yuhang adalah penanggung jawab wilayah selatan. Dirinya hanyalah utusan. Yang kemudian Wei Hongfu mengatakan, ia tidak menyangka orang-orang dari 3 aliansi pedagang berkumpul di tempat terpencil di wilayah selatan. Ini menarik. Dia Feng tentu bingung, hanya ada mereka berdua di sana, lalu siapa satu lagi? Pada saat ini, 2 sosok masuk dari luar. Setelah menyapu pandangan mereka ke seberang ruangan, mereka sedikit terpana dan berjalan menuju Wei Hongfu. Yang tidak lain mereka berdua adalah Ding Er dan Lord kita Yun Xiao. Mata Dia Feng menyipit dan dia berkata dengan heran, bukankah itu Ding Er? Dia mengenakan gaun hijau muda. Dia menatap Sui Loyan di belakang Dia Feng dengan terkejut. Wajahnya menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Ekspresi bangga melintas di wajah Sui Loyan saat dia cemburu dengan cara provokatif. Ding Er tidak menggubris Sui Loyan. Dia hanya menyapa Wei Hongfu dan meminta maaf karena dirinya telah datang terlambat. Dia Feng melirik penampilan Sui Loyan dan tertawa. Ketika mengatakan ia tidak menyangka bahwa Nona Ding Er akan datang ke wilayah selatan yang terpencil. Mungkinkah kekuatan perusahaan dagang Tian Yuan telah menyebar ke seluruh wilayah selatan? Dia pura-pura terkejut, tapi sebenarnya dia bercanda. Di mata semua kultivator di benua Tianwu, wilayah selatan adalah keberadaan yang hina. Bahkan 7 aliansi pedagang yang kuat tidak mau memasuki pasar ini. Menara Thousand Treasure Tower juga hanya secara simbolis membuka cabang, dan tidak berharap dapat memperoleh keuntungan apapun. Semua orang tahu bahwa perusahaan perdagangan Tian Yuan berada di urutan terbawah dari 7 perusahaan perdagangan. Ketika seorang pria jatuh, semua orang akan menendangnya. Secara umum, dia tidak akan menunjukkan wajah yang baik ketika melihat orang-orang dari perusahaan perdagangan Tian Yuan. Jika tidak, sebagai putri dari presiden perusahaan perdagangan Tian Yuan, status Ding Er lebih tinggi daripada Dia Feng dan Wei Hongfu sendiri. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengolok-oloknya? Tapi itu sepertinya sudah diwakilkan oleh Lord Yun Xiao yang tiba-tiba masuk di antara mereka dengan santai, menunjuk Dia Feng dan mengatakan, siapa orang ini? Dia tidak suka Dia Feng. Bisakah ia memberinya beberapa tamparan? Beberapa dari mereka terkejut, dan wajah mereka langsung tenggelam. Dia Feng kesal dan berteriak pada Ding Er.
Pelayan Ding Er terlalu kurang disiplin. Biarkan dirinya membantu untuk mendisiplinkannya. Ding Er tertawa dan menatap Yun Xiao dengan rasa terima kasih. Yang kemudian dia mengatakan kepada Yun Xiao, pria ini adalah Dia Feng dari kamar dagang Mandau. Wanita muda cantik ini bernama Sui Luyan. Dan dia adalah orang yang paling berkuasa di antara generasi muda kamar dagang Mandau. Dan pria parubaya itu adalah Tuan Wei Hongfu dari Thousand Treasure Tower. Tuan Wei Hongfu adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas wilayah selatan. Dia Feng dan Wei Hongfu sama-sama terkejut. Sui Luyan juga terkejut, matanya berkedip saat dia dengan hati-hati menilai pria muda ini. Yun Xiao menatap Wei Hongfu dengan ekspresi terkejut dan segera bergegas duduk di depan Wei Hongfu. Ia mengatakan, jadi ini adalah Tuan Wei Hongfu. Mengapa dia dikirim ke wilayah selatan yang terkutuk ini? Dari perkataan orang ini, sepertinya mereka yang datang ke wilayah selatan semuanya adalah kotoran dan sampah. Ekspresi malu dan marah melintas di wajah Wei Hongfu. Dia berbalik dan melototi Dia Feng. Dia Feng memandang rendah Ding Er di wilayah selatan. Jadi Dia Feng secara alami dan secara tidak langsung memandang rendah Wei Hongfu juga. Dia Feng sangat terkejut hingga dia bermandikan keringat dingin. Dia buru-buru menunjuk Yun Xiao dan mengatakan, bukan seperti itu dan meminta untuk Wei Hongfu tidak mendengarkan omong kosong Yun Xiao. Yun Xiao hanya memuntahkan kotoran saat dia muncul. Dia tidak memiliki niat yang baik. Melihat kepengecutannya, Yun Xiao mencibir dan mengatakan, apakah Dia Feng mengatakan dirinya muntah? Siapa yang mengatakan bahwa wilayah selatan adalah tempat terkutuk? Apakah Dia Feng pikir, Tuan Wei Hongfu tidak tahu apakah Dia Feng meremehkannya atau dirinya menyerangnya dengan jahat? Dia Feng sudah sangat marah. Dia mengangkat tangannya mengatakan, ia akan menghabisi Yun Xiao dengan satu serangan, jika Yun Xiao berani mengatakan hal-hal lain. Yun Xiao kemudian mencibir. Dia Feng terlalu meremehkan kecerdasan Tuan Wei Hongfu. Apakah Dia Feng pikir, dirinya dapat memfitnah Tuan Wei Hongfu sesuka hatinya hanya karena dirinya Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa? Jika begitu maka ia akan berhenti. Hutang ini, Tuan Wei Hongfu akan melunasinya cepat atau lambat. Dia Feng sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Melihat ekspresi Wei Hongfu yang sangat jelek, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia telah memandang rendah wilayah selatan terlebih dahulu. Tetapi itu adalah fakta bahwa Wei Hongfu bertanggung jawab atas wilayah selatan. Semakin dia mencoba menjelaskannya, semakin buruk jadinya. Tepat ketika situasinya menjadi sedikit canggung, Sui Luoyang tiba-tiba membuka mulutnya dan menanyakan, apakah Yun Xiao tuan kota dari Martial Flame, orang yang mengalahkan Luo Qingyun di Pulau Qianghua? Yun Xiao sedikit mengernyit dan bertanya ragu-ragu, apakah Sui Luoyang tahu Luo Qingyun? Yun Xiao juga sangat penasaran dengan latar belakang Luo Qingyun. Dia tidak hanya melihat banyak orang, tetapi kekuatannya juga salah satu yang paling kuat di antara generasi muda. Jika Luo Qingyun tidak bertemu dengannya, seorang Martial Emperor yang terakhir kembali, Luo Qingyun tidak akan terkalahkan di Gunung Meru. Pandangan aneh melintas di wajah Sui Luoyang saat dia menjawab dengan lugas. Tentu saja ia mengenal Luo Qingyun, dan Luo Qingyun adalah target yang selalu ingin ia lewati. Suatu hari ia akan mengalahkannya. Kemudian dia menatap Yun Xiao dengan heran dan berkata dengan tidak percaya, apakah Yun Xiao benar-benar mengalahkan Luo Qingyun? Yun Xiao hanyalah seorang Martial Lord bintang 6. Ia bisa menghabisi Yun Xiao hanya dengan satu jarinya. Yun Xiao tertawa yang kemudian mengatakan dan mempraktikannya, bahwa dirinya telah menjadi Super Saiyan 3 dengan rambut emas, dan ia bisa terbang ke langit dengan capung bambu. Seberapa sulit baginya untuk mengalahkan Luo Qingyun jika memiliki itu? Wajah Sui Luoyang menjadi memerah, tapi tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia menanyakan, apakah Yun Xiao telah mengirim orang untuk mengikuti dirinya? Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berengus dan mengatakan, dirinya mengikuti Sui Luoyang, buat apa? Sui Luoyang telah berbicara omong kosong di kedai teh sepanjang hari, dan merusak reputasinya. Sekarang semua orang di Shangyang tahu bahwa dirinya bisa berubah menjadi Saiyan, dan memiliki capung bambu. Ia bahkan belum membuat perhitungan untuk itu pada mereka berdua. Dia Feng batuk beberapa kali karena malu dan mendengus jijik mengatakan, mereka tidak melihat pertempuran di Pulau Qianghua. Siapa yang tahu bagaimana Yun Xiao menang? Ada pentingnya menambahkan minyak ke dalam api, dan mengucapkan beberapa patah kata di tengah proses. Yun Xiao memandang Dai Feng mengatakan, apakah begitu? Yang kemudian tombol bacot Nejutsu dipencet. Yang secara otomatis Yun Xiao mengeluarkan kata-kata hinaan. Yang bunyinya seperti ini. Ibumu adalah nenekmu, dan nenekmu adalah saudara perempuan ayahmu. Ibumu adalah bibimu, dan bibimu adalah nenekmu. Ayahmu adalah kakekmu, dan nenekmu adalah kakek ayahmu. Semua orang tercengang mendengarnya. Mereka bermandikan keringat dingin. Dari mana ini berasal? Beberapa dari mereka langsung terpana oleh hubungan yang rumit dan kacau ini. Dan mereka semua menatap Dia Feng dengan terkejut. Ding Er, seolah ikut dalam permainan Yun Xiao, dia menanyakan, apakah itu benar begitu? Dia Feng yang terkapar di lantai menjadi marah saat dia menunjuk Yun Xiao dan berteriak, apa yang Yun Xiao bicarakan? Yun Xiao memandangnya seolah-olah dia bodoh dan mencibir. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama ayah dan ibu Dia Feng melahirkannya tanpa luba. Adapun prosesnya, ia hanya akan menambahkan beberapa hiasan untuk itu. Itu bukan masalah besar. Dia Feng sangat marah hingga dia hampir muntah cairan merah. Yun Xiao sengaja mengisi lubangnya. Jika Wei Hongfu tidak ada di sana, dia pasti sudah menamparnya. Tapi sekarang dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia meledak mengeratkan giginya. Dia berkata dengan marah, Yun Xiao mencari kematian. Angin dari pukulannya seperti gunung. Dengan satu pukulan, semua meja di kedai teh langsung terguncang sampai ke sudut dan hancur berkeping-keping. Mata Wei Hongfu berkontraksi. Dia Feng benar-benar berani menyerang di depannya. Sedikit ketidaksenangan melintas di wajahnya. Tapi kemudian dia berubah pikiran dan ia ingin melihat seberapa kuat Yun Xiao. Dia telah mendengar lebih dari selusin versi rumor tentang Yun Xiao, yang semuanya tidak masuk akal. Tiba-tiba kelopak matanya berkedut saat dia melihat Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum menanyakan. Ia mendengar Wei Hongfu mencarinya. Wei Hongfu tercengang. Tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud oleh Yun Xiao. Mana Yun Xiao jelas ya itu. Kamu sedang mencariku untuk sesuatu, jadi hentikan untuk orang itu. Dia merasa sedikit pusing. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa tetap tenang dalam menghadapi bahaya, dan bahkan berbicara dengan tertawa bersamanya tentang yang terjadi. Yang kemudian Wei Hongfu berteriak tak berdaya dan menoleh ke Dia Feng untuk berhenti. Dengan melambaikan tangannya, angin dari telapak tangannya langsung mengenai kepalan tangan Dia Feng.
Tubuh Dia Feng seolah tersengat listrik ketika serangan itu menyentuhnya. Wei Hongfu mengatakan dengan dingin, dirinya tuan rumah di sini hari ini untuk mengundang Nona Ding dan Yuan Shao untuk minum teh. Bagaimana ia bisa membiarkan Dia Feng merusak suasana hati? Serangan Wei Hongfu membuat Dia Feng terlempar dan berguling beberapa kali ke belakang. Sedangkan Yuan Shao masih bersikap santai di kursinya. Wei Hongfu bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata dengan suara dingin. Ia sedang berdiskusi masalah dengan Nona Ding dan penguasa kota Liun Xiao. Jika Dia Feng tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Dia Feng dapat pergi. Jangan ganggu suasana hati mereka. Dia Feng menanggung penghinaan dan menangkupkan tinjunya mengatakan kepada Wei Hongfu, mereka akan bertemu lagi. Dan untuk Liun Xiao dan Ding dirinya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Yuan Shao mencibir kesal. Dirinya lah yang menyinggung Dia Feng. Apa hubungannya dengan Nona Ding Mengapa dia juga disalahkan? Yuan Shao tersenyum dan mengatakan seolah dia mengerti. Itu adalah teknik transfer kebencian. Tuan Wei Hongfu yang melukainya, tapi dia tidak berani membalas dendam pada Tuan Wei Hongfu. Jadi dia menyalahkan Nona Ding Sungguh keterampilan ilahi kamar dagang Mandau memang tak tertandingi. Dia Feng baru saja keluar dari pintu ketika dia mendengar kata-kata Yuan Shao dengan jelas. Dia sangat marah sehingga dia batuk seteguk cairan merah lagi dan terduyung pergi. Ketika Sui Loyan melangkah melewati ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yuan Shao mengatakan, Yuan Shao mengalahkan Luo Qingyun. Ia tidak sabar untuk bertarung dengannya di Gunung Meru. Wajah dingin Ding kembali normal ketika dia melihatnya berjalan pergi. Yang kemudian mengatakan kepada Yuan Shao, Sui Loyan ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan terlalu memikirkan dirinya sendiri. Yuan Shao tidak harus sopan saat mereka sampai di Gunung Meru. Beri dia pelajaran yang bagus. Wei Hongfu terkekeh dan mengatakan, Sui Loyan sangat terkenal di Serikat Pedagang. Dia dan Nona Ding dikenal sebagai bunga kembar dari Serikat Pedagang. Jumlah pemuda yang mengejar Sui Loyan di Serikat Pedagang tidak kurang dari jumlah pemuda yang mengejar Nona Ding Mendengar itu membuat Ding tersipu dan berkata dengan cemas, Tuan Wei Hongfu tidak bisa berbicara omong kosong. Dirinya tidak punya siapa-siapa untuk dikejar. Ding tidak tahu kenapa, tetapi saat ini jantungnya berdetak sangat kencang. Dia bahkan mencuri pandang ke arah Yuan Shao, dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Membuatnya sangat gugup. Wei Hongfu tiba-tiba menyadari dan dengan cepat tersenyum mengatakan dia mengerti. Ia memiliki mulut besar. Ia benar-benar bermulut besar. Meskipun Nona Ding memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu sendirian dan murni. Yang kemudian meminta untuk Yuan Shao jangan salah paham dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ding yang berdiri masih terus berasap karena panas di wajahnya. Yang kemudian Yuan Shao dengan santai dan malas mengatakan, apa hubungan semua itu dengannya? Mendengar itu, suasana hati dan tubuh Ding berubah 180 derajat. Yang tadinya panas bukan main, kini menjadi sedingin es yang membeku selama ribuan tahun. Dia membeku di samping Yuan Shao. Ding bahkan lebih cemas. Dia memasang topeng tersenyum untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Yang kemudian membenarkan, apa hubungannya dengan Yuan Shao? Jika Wei Hongfu mengatakan omong kosong lagi, ia akan segera pergi. Dia benar-benar marah. Bagaimana mungkin seorang gadis bersikap pada kesempatan seperti itu? Tetapi yang membuatnya semakin marah adalah, Yuan Shao memang ada hubungannya dengan dia. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar Yuan Shao mengatakan tidak ada hubungannya dengan semua itu, Ding merasa sangat kecewa dan kesal. Wei Hongfu buru-buru tersenyum dan memohon belas kasihan. Baru saat itulah Ding duduk dengan wajah gelap. Tapi dia masih marah dengan kata-kata Yuan Shao. Ketika mereka bertiga tengah duduk, Wei Hongfu memesan minuman pada pelayan juga mempersilahkan untuk Yuan Shao juga Ding memesan. Yuan Shao juga terlihat menahan malu. Dia menggigit bibirnya ketika berdekatan dengan Ding Sedangkan Ding masih kesal dan bergumam. Yuan Shao benar-benar mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengannya. Jika digambarkan, perasaan Ding adalah dia ingin masuk ke dalam tong sampah, ingin minum satu gentong dan ingin pergi langsung karena malu. Yuan Shao mencoba memperbaiki suasana mengatakan kepada Wei Hongfu, apakah Wei Hongfu benar-benar memanggil Ding dan dirinya untuk minum teh? Ding masih duduk diam dengan hatinya yang hancur. Wei Hongfu terkekeh yang kemudian mengatakan, ia tidak akan bertele-tele. Pembukaan Gunung Meru di Kekaisaran Das Flame bisa dianggap sebagai peristiwa besar. Lagi pula saat ini, yang baik dan yang buruk bercampur menjadi satu. Semua kekuatan besar akan menyusup ke wilayah selatan. Mereka takut sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Menara Thousand Treasure Tower akan terjadi. Oleh karena itu, markas besar mengirimnya ke wilayah selatan untuk melindungi kepentingan dan status dari Thousand Treasure Tower yang tersimpan di wilayah selatan. Wei Hongfu berhenti sejenak setelah dia selesai berbicara. Dia ingin melihat reaksi Yuan Shao dan Ding Ding sepertinya linglung dan marah. Yuan Shao sebaliknya, dia menyesap teh seolah-olah dia tidak mendengarkannya. Yang membuatnya merasa malu. Wei Hongfu terbatu lagi untuk mencairkan suasana memanggil Yuan Shao dan mengatakan, Tuan Su Shizhou, mantan kepala cabang Thousand Treasure Tower di cabang Das Flame Empire, memintanya untuk memberitahu Yuan Shao bahwa dia ingin berterima kasih kepada Yuan Shao karena telah memberinya pil Shaoyang. Setelah Tuan Su Shizhou pergi ke lautan formasi jiwa, dia cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat ke-6. Dia saat ini melanjutkan kultivasinya di lautan formasi jiwa. Jadi dia bukan lagi kepala cabang Das Flame Empire. Yuan Shao seolah terkejut menanyakan, apakah yang Wei Hongfu katakan itu tentang pemimpin cabang sebelumnya? Yuan Shao tidak ingin membahas lebih lanjut dan banyak penasaran. Siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan? Jangan katakan bahwa Tuan Wei Hongfu secara pribadi yang mengambil posisi itu. Wei Hongfu tertawa ketika mengatakan, bagaimana dirinya bisa, meskipun dirinya adalah utusan keuangan yang bertanggung jawab atas cabang wilayah selatan, ia jarang tinggal, dan ia sama sekali tidak terbiasa dengan urusan internal Kekaisaran Das Flame. Setelah Tuan Su Shizhou pergi, hanya Yin Zhaoyang dan Geng Deming yang tersisa. Geng Deming adalah Martial Grandmaster bintang 4, lebih kuat dari Yin Zhaoyang. Dia tenang dan mantap, jadi dia memang pilihan terbaik. Wei Hongfu berhenti sejenak, dia memberi Yuan Shao tatapan penuh arti, lalu tersenyum dan meneruskan. Tetapi ia mendengar bahwa Yin Zhaoyang dan Tuan Kota Martial Flame memiliki hubungan yang baik. Masalah itu benar-benar mempersulitnya untuk memilih. Yuan Shao mengutuk Wei Hongfu sebagai rubah tua di dalam hatinya.
Tetapi dia masih menyimpan senyum cerah di wajahnya ketika mengatakan, ini adalah bisnis internal Thousand Resort Tower. Yin Yang dan dirinya memang memiliki ikatan pribadi. Tapi, apakah itu penting? Wei Hongfu berkata dengan wajah serius, tentu saja itu penting untuk mengukur kemampuan seseorang. Selain kekuatan dan sikapnya sendiri dalam menangani berbagai hal, jaringannya juga merupakan faktor yang sangat penting. Jika Yin Yang dapat memiliki teman baik seperti Tuan Kota Martial Flame, maka dia pasti akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala cabang Thousand Resort Tower di Kekaisaran Dust Flame. Dengar juga tersadar dari ketidakbahagiaannya, dan matanya berkedip dia bergumam. Wei Hongfu jelas berusaha membantu Yun Xiao dengan mengatakan itu. Tampaknya dia harus meminta sesuatu kepada Yun Xiao selanjutnya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Jika itu dirinya, dia pasti tidak akan setuju dengan tergesa-gesa dan akan membuat keputusan setelah mendesak. Yun Xiao tahu ini, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Bahkan jika dia mempromosikan Yen Zhou yang menjadi kepala wilayah selatan, dia tidak akan menerima bantuan ini. Apalagi mempromosikannya menjadi pemimpin cabang di Kekaisaran Dust Flame yang kemudian mengatakan, kekuatan tetua Yen memang luar biasa. Wei Hongfu tertegun, kata-katanya sangat samar sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ia bergumam, Yun Xiao masih sangat kecil, mengapa dia berbicara begitu kuno? Ding Er juga menatap Yun Xiao dengan heran dengan senyuman di matanya. Kemudian Yun Xiao memecahkan dengan mengatakan, tetua Yin memang telah memberinya banyak bantuan. Wei Hongfu segera memukul meja bahagia mengatakan itu bagus. Tampaknya, otak dari Yin Yang masih lebih baik daripada otak dari Gang Deming, yang sangat penting bagi kepala cabang. Dengan begitu, Thousand Resort Tower akan memastikan bahwa Yin Yang adalah pemimpin Thousand Resort Tower cabang Kekaisaran Dust Flame selanjutnya. Yun Xiao terkekeh tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus mencicipi tehnya secara perlahan. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, dan suasana menjadi sedikit canggung. Wei Hongfu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Bocah di depannya membalas setiap kata yang dia ucapkan. Dia seperti rubah tua dan tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Dia hanya bisa langsung ke intinya. Dia memanggil Yun Xiao lagi dan mengatakan bahwa ia mendengar Yun Xiao menyerahkan lebih dari 1.000 kuota kristal ke perusahaan perdagangan Tian Yuan untuk dilelang. Yun Xiao sedikit mengernyit ketika mengatakan, ada apa? Apakah ada masalah? Ding Er juga mengerutkan kening. Dia sepertinya mengerti sesuatu dan wajahnya menjadi gelap. Wei Hongfu menggosok kedua tangan dan tersenyum. Lebih dari 1.000 kristal kuota masuk Gunung Meru. Kue itu terlalu besar. Meskipun orang-orang yang akan berpartisipasi dalam pelelangan semuanya berasal dari Kekaisaran Dust Flame, ia yakin akan ada banyak kristal yang dijual. Tidak hanya dua kerajaan lainnya, tetapi bahkan para jenius muda dari 3 wilayah lainnya akan datang satu demi satu. Dia dengan lembut menyeruput tehnya menatap mata Ding Er, dan mengatakan dengan acuh tak acuh, lelang kali ini mungkin tidak hanya mengejutkan seluruh wilayah selatan, tetapi juga menarik perhatian negara adidaya di benua itu. Apakah Ding Er bisa menangani situasi ini sendirian? Jejak kemarahan melintas di wajah Ding Er. Dia merengus dingin ketika mengatakan, ia juga sudah mempertimbangkan masalah ini. Namun hukum besi di ibu kota suci ada, dan orang-orang dari 3 wilayah lainnya hanya dapat melakukan hal-hal secara rahasia. Beraninya mereka melakukan di tempat terbuka. Perusahaan perdagangan Tian Yuan mungkin tidak sebagus dulu, tetapi unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Bagaimana mungkin ia tidak mendukung pelelangan? Wei Hongfu terlalu memandang rendah kamar dagang miliknya. Wei Hongfu tertawa meminta untuk Ding Er tidak terlalu gelisah. Wei Hongfu perlahan menjelaskan, ia tidak memandang rendah kamar dagang Tian Yuan. Hanya saja, pasukan utama kamar dagang Tian Yuan tidak berada di wilayah selatan. Kekuatan Ding Er sangat terbatas, dan sudah terlambat untuk memobilisasi sekarang. Jika ada yang salah dengan pelelangan, kota Martial Flame tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi juga akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Itu juga merupakan pukulan yang tak tertahankan bagi perusahaan perdagangan Tian Yuan yang berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, kelemahan perusahaan perdagangan Tian Yuan akan terungkap ke semua kekuatan. Wajah Ding Er sedikit berubah, dan memang ada pergumulan di matanya. Lelang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan perusahaan perdagangan Tian Yuan kepada semua kekuatan. Namun jika dia gagal, hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Ketika Yun Xiao memberikan kesempatan lelang kepadanya, dia sangat senang hingga hampir pingsan. Namun serangkaian pertanyaan segera muncul di benaknya. Dia segera mengirim surat kembali ke markas besar perusahaan perdagangan Tian Yuan, meminta bantuan dari para ahli. Takut mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Namun seperti yang dikatakan Wei Hongfu, semuanya sudah terlambat. Dia takut pelelangan sudah dimulai pada saat para ahli perusahaan perdagangan Tian Yuan tiba. Seluruh kota Martial Flame untuk sementara ditutup oleh penghalang yang dipasang oleh 3 kekuatan utama. Semua orang berkumpul di kota Sangyang. Dan ada penjahat bercampur dengan orang-orang jujur di mana-mana. Jika dia tidak ditemukan oleh Wei Hongfu hari ini, dia tidak akan tahu bahwa orang-orang dari kamar dagang Mandau juga telah tiba. Mungkin saja murid dari serikat pedagang lain juga akan datang. Dan perusahaan perdagangan Tian Yuan akan sangat ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Atau bahkan mencoba mempersulit mereka. Memikirkan hal ini, Ding Er terlihat semakin khawatir. Wei Hongfu menyadari kekhawatiran Ding Er, dan diam-diam merasa senang. Dia langsung menyerang. Jika Ding Er menjadi tuan rumah pelelangan ini bersama dengan Thousand Resort Tower, itu akan sangat berbeda. Tidak hanya tidak akan ada masalah, tetapi juga akan mengirimkan sinyal yang tak jelas ke dunia. Membuat mereka berpikir bahwa perusahaan perdagangan Tian Yuan dan Thousand Resort Tower memiliki hubungan yang rumit. Bagi kamar dagang Tian Yuan, itu juga merupakan keuntungan besar. Wajah Ding Er penuh dengan perjuangan, dan hatinya mulai ragu-ragu. Meskipun ada banyak keuntungan bekerja sama dengan Thousand Resort Tower, kerugiannya juga cukup besar. Dia tidak bisa mengambil keputusan sejenak, jadi dia menatap Yun Xiao dengan memohon, ingin mendengar pendapatnya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Yun Xiao hanyalah seorang pemuda berbakat, dan dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Bagaimana seorang pemuda berusia 15 tahun seperti dia tahu tentang masalah bisnis seperti itu, dan pertikaian antar kekuatan? Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit.
Ketika Yun Chao melihat pergumulan di wajah Ding Er, tiba-tiba dia tertawa dan mengatakan itu bagus. Lebih aman untuk menemukan beberapa kekuatan lagi untuk bekerja sama. Ding Er tersenyum pahit dan berpikir, seperti yang diharapkan. Bocah bodoh ini hanya tahu bagaimana berkultivasi. Bagaimana hal-hal bisa begitu sederhana. Wei Hongfu segera tersenyum seperti bunga dan berkata dengan gembira, Tuan kota memang benar. Jika mereka bekerja sama, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi jika dipisahkan, itu akan merugikan kedua belah pihak juga. Yun Chao juga tertawa, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang saat dia mengatakan dengan tenang. Namun, kerjasama adalah kerjasama. Tetapi yang primer dan sekunder harus jelas. Perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi kekuatan utama pelelangan ini, dan Thousand Resort Tower akan menjadi kekuatan tambahan. Poin ini harus diperjelas. Jantung Ding Er berdetak kencang saat dia menatap Yun Chao dengan heran. Matanya dipenuhi dengan emosi. Ini juga yang paling membuatnya berkonflik. Jika mereka bekerja sama, Thousand Resort Tower pasti akan menjadi kekuatan utama. Saat itu, perusahaan perdagangan Tianyuan akan menjadi pengikut. Apa yang akan orang pikirkan tentang hal itu? Namun Wei Hongfu tidak akan pernah setuju membiarkan Thousand Resort Tower ada di peringkat kedua. Wajah Wei Hongfu memucat, seperti yang diharapkan. Wei Hongfu segera menggelengkan kepalanya karena terkejut setelah mendengar itu. Ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Thousand Resort Tower adalah kepala dari 7 serikat pedagang. Bagaimana bisa berada di urutan kedua? Ding Er terdiam dan masih ingin mendengar apa rencana Yun Chao. Yun Chao tersenyum ketika mengatakan untuk Wei Hongfu jangan khawatir. Thousand Resort Tower ingin ikut campur dalam pelelangan ini. Ia tidak akan membiarkan berada di tempat kedua. Wei Hongfu sedikit terkejut dan Ding Er juga terlihat bingung. Yun Chao tanpa ragu-ragu menunjukkan 3 jarinya ke depan dan mengatakan, ia akan membuat Thousand Resort Tower berada di posisi ketiga. Ding Er benar-benar menganga mendengar apa yang telah Yun Chao ucapkan. Sedangkan Yun Chao masih santai mengatakan, setelah mendengar apa yang Wei Hongfu katakan barusan, ia benar-benar khawatir ada yang tidak beres. Jadi, ia akan meminta Master Bai Li Gongjin untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, dengan kekuatan asosiasi alkemis untuk membantu perusahaan perdagangan Tianyuan. Thousand Resort Tower juga memiliki niat untuk ikut bergabung. Ia tentu akan sangat menyambutnya. Wei Hongfu benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Yun Chao akan menarik perhatian dari asosiasi alkemis. Meskipun Thousand Resort Tower adalah keberadaan yang kuat di benua itu masih tidak setingkat dengan asosiasi alkemis. Wei Hongfu kemudian mengatakan kepada Yun Chao, asosiasi alkemis adalah keberadaan tertinggi. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam lelang semacam ini? Yun Chao terkekeh dan berkata dengan santai, Tuan Wei tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wei Hongfu hanya perlu mempertimbangkan apakah Thousand Resort Tower bersedia menjadi yang ketiga dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan lelang ini atau tidak. Hati Ding Er tergerak, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia tahu bahwa Yun Chao tampaknya memiliki hubungan misterius dengan asosiasi alkemis, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yun Chao dapat meminta Bai Li Gongjin untuk membantunya. Sebagai alkemis tingkat ke-6, status Bai Li Gongjin sangat mulia. Belum lagi asosiasi alkemis itu sendiri sangat kuat. Bahkan jika Bai Li Gongjin adalah satu-satunya yang bertanggung jawab, itu cukup untuk mengintimidasi semua jenis orang. Wei Hongfu benar-benar diam sekarang. Jika dia setuju, itu pasti akan merugikan bisnis Thousand Resort Tower. Yun Chao menebak pikiran Wei Hongfu dan mengatakan sembari tersenyum. Wei Hongfu terlalu banyak berpikir. Reputasi Thousand Resort Tower pasti seperti matahari di langit. Bagaimana itu bisa dipengaruhi oleh masalah kecil seperti itu? Selain itu, asosiasi alkemis juga terlibat. Jadi, tidak memalukan bagi Thousand Resort Tower untuk berada di belakang mereka. Manfaatnya jelas. Ketika Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surga di benua dibuka, di bawah perhatian ribuan orang, dengan partisipasi dari Thousand Resort Tower, nilai pelelangan dapat dinaikkan. Selain itu, asosiasi alkemis juga akan memberikan banyak pil berharga dan artefak yang mendalam untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Wei Hongfu dan Ding Er sama-sama terkejut. Wei Hongfu mengatakan dengan tidak percaya. Asosiasi alkemis juga akan menyediakan barang berkualitas langka untuk dilelang. Apakah yang dikatakan Yun Chao dapat dipercaya? Yun Chao mengangguk dengan percaya diri. Yang kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Bai Li Gongjin dan yang lainnya, khawatir mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli teknik bela diri dan teknik gelombang ilusinya. Dan pelelangan ini persis seperti yang mereka inginkan. Wei Hongfu mulai berpikir hati-hati. Dia terlalu peduli reputasi Thousand Resort Tower seperti matahari di langit. Dan mereka tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, tugas utamanya adalah untuk melindungi kepentingan Thousand Resort Tower selama periode ini. Jadi itu baik baginya untuk membantu Yun Chao dan Ding Er, terutama Yun Chao. Sebelum dia berangkat, Xie Yuhan, yang bertanggung jawab atas urusan wilayah selatan, telah menyuruhnya untuk memperhatikan Yun Chao ini dan memperingatkannya untuk tidak menyinggung perasaan Yun Chao. Tetapi dia menolak untuk mengungkapkan alasan spesifiknya. Yun Chao mampu mengalahkan banyak ahli di Pulau Jianghua dan mendapatkan lebih dari setengah kuota kristal. Apalagi dia bahkan bisa memobilisasi kekuatan asosiasi alkemis. Wei Hongfu semakin penasaran, apa latar belakang Yun Chao? Wei Hongfu tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak mengatakan, Yun Chao benar-benar luar biasa, dapat menarik Master Bai Li Gongjin. Sekali lagi, Thousand Resort Tower akan menjadi daun hijau kali ini. Ini hanya ibarat saja ya guys, yang intinya, Thousand Resort Tower akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yun Chao hanya menimpali simpel. Wei Hongfu terlihat begitu bahagia. Ding Er sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa masalah yang dia khawatirkan sejak lama telah diselesaikan dengan begitu sempurna. Dengan asosiasi alkemis dan Thousand Resort Tower yang bertanggung jawab, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang berani membuat masalah, apalagi di wilayah selatan. Setelahnya, mereka bertiga terus mengobrol dan itu adalah percakapan yang menyenangkan. 3 hari kemudian, formasi dibentuk, dan Martial Flame dibuka untuk umum. Banyak kekuatan mulai mengalir ke kota, yang membuat semua orang marah adalah bahwa loket tiket masuk telah didirikan di luar kota Martial Flame. Siapapun yang memasuki kota, berapapun usianya, 1 juta Primordial Stone kelas menengah per kepala. Selain itu, 3 ahli bela diri yang bertanggung jawab atas operasi tersebut adalah Xiao Qingwan, Deng Feichen, dan Mani.
Ada juga lebih dari 3.000 seniman bela diri yang berdiri berbaris di gerbang kota untuk menjaga ketertiban. Kekuatan setiap orang telah ditekan oleh formasi batasan yang dibuat oleh 3 kekuatan utama. Saat ini, keuntungan memiliki lebih banyak orang ditampilkan. Lebih jauh lagi, jika mereka sama-sama ditekan, kultivator martial Grandmaster masih lebih kuat dari yang lainnya. Komandan Xiao Qingwan, yang melihat orang-orang itu ditekan basis kultivasinya dan bergulir di tanah mengatakan, kota martial flame telah dilindungi oleh 3 kekuatan utama. Jadi lebih baik, mereka menyimpan energi mereka. Neng Feichen juga mengatakan, setelah membayar dengan harga yang sesuai, maka mereka akan diperbolehkan untuk memasuki kota martial flame. Sedangkan Wani yang mengulurkan tangannya mengatakan, siapapun yang tidak bisa membayar, maka tidak diizinkan masuk. Jika tidak bisa membayar, maka mereka bisa pergi dari sana. Mendengar itu membuat semua orang terkejut. Mereka berpikir, peraturan kejam macam apa itu? Di sebuah ruang rahasia di rumah tuan kota, Yun Xiao duduk bersila, pikirannya sedang terfokus. Dia segera merasa bahwa aliran chi asli di tubuhnya sangat lambat dan terputus-putus. Kekuatannya telah sangat berkurang. Dia bergumam, apakah itu adalah formasi 9 istana tanpa debu yang menyebabkannya? Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menenangkan pikirannya, kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya menyebar seperti air pasang, menyebar dari antara alisnya dan menyebar ke seluruh langit kota martial flame. Kekuatan jiwanya sangat murni, dan beriak melintasi langit seperti gelombang suara. Dia bisa merasakan setiap gerakan di seluruh kota, dan 9 formasi segera terungkap. Yun Xiao dengan cepat memilah formasi 9 istana, dan memeriksa run satu persatu. Jika dia bisa menghancurkannya, ia bisa menggunakannya secara langsung. Selain itu, dia juga telah mengatur formasi mode langit kosong yang besar, dan formasi pedang cahaya matahari keemasan di sekitar martial flame, yang dia sembunyikan dengan teknik rahasia. Yun Xiao terus mencari. Setelah ia memilah antara istana lonceng kuning, istana Liu yang abadi, istana utama dan istana Liu selatan, ia bergumam di mana inti formasinya berada. Namun, ia tetap yakin akan menemukannya. Pasti itu berada di antara salah satu istana tersebut. Kemudian kesadaran spiritual Yun Xiao muncul. Yun Xiao mencari di mana inti formasi itu diletakkan sembari bergumam. Jika ia bisa menghancurkan formasi 9 istana ini, maka ia akan bisa menggunakan untuk dirinya sendiri. Selain itu, dia juga telah mengatur formasi mode langit kosong yang besar dan formasi pedang cahaya matahari kemasan di sekitar kota martial flame yang dia sembunyikan dengan teknik rahasia. Karena kurangnya chi spiritual, kekuatan kedua formasi ini tidak dapat digunakan lagi. Kali ini, untuk membuka Gunung Meru dan mendirikan formasi 9 istana tanpa debu, 3 sekte utama telah menghabiskan banyak primordial stone untuk secara paksa meningkatkan energi spiritual di kota martial flame ke tingkat tertentu. Apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang dari 3 sekte utama adalah fakta bahwa lebih dari setengah dari jumlah besar chi vital diserap langsung oleh formasi mode langit yang kosong dan formasi pedang cahaya emas matahari yang besar yang tersembunyi di bawah tanah. Ini secara langsung menaikkan level kedua formasi itu. Namun, Yun Xiao tidak berani mengekspos kedua formasi itu saat ini. Atau itu akan memberinya masalah tanpa akhir jika dilihat oleh para ahli yang mahir dalam formasi. Kedua formasi besar ini adalah formasi besar pelindung gunung yang sangat kuat. Bahkan di seluruh wilayah selatan, mereka sangat langka. Yun Xiao masih terus mencari dan bergumam. Jika ia bisa mengalahkan formasi 9 istana ini, kota martial flame tidak akan bisa ditembus sebelum energi spiritualnya habis kali ini. Tiba-tiba Yun Xiao seolah terkejut setelah melihat salah satu pilar istana tidak jauh di depannya. Tanpa menunda, Yun Xiao segera mendekatinya. Itu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat. Yun Xiao bergumam, ia telah menemukannya. Inti formasinya ada di dalam sana. Yun Xiao kemudian melambaikan tangannya, dan puluhan karakter seperti kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya itu, mengitari kedua telapak tangannya, sebelum akhirnya melesat ke depan. Itu menghujam sebuah pintu dari bangunan tersebut beberapa saat. Itu bergetar karena sebuah pintu terbuka di bangunan tersebut. Di dalam bangunan, terdapat sesuatu yang Yun Xiao cari. Itu adalah inti formasinya. Yun Xiao memasuki ruangan tersebut dan bergumam, biarkan ia melihat rahasia apa yang disembunyikan oleh mata formasinya. Itu melayang di depan Yun Xiao di tengah-tengah tepatnya. Semakin Yun Xiao melihat, semakin terkejut dia. Itu memiliki bentuk mirip heksagon. Yun Xiao segera menyentuhnya. Ia bergumam, sepertinya inti formasi itu sengaja menunggunya untuk diambil. Yun Xiao benar-benar girang seolah-olah menemukan barang yang hilang. Padahal itu adalah barang milik orang lain. Barang itu disebut cermin inti formasi. Yun Xiao berusaha untuk menariknya, namun cermin itu sepertinya memiliki kecerdasan. Tampaknya merasakan ada yang tidak beres, dan dengan cepat berdengung dan gemetar seolah meminta bantuan. Namun, Yun Xiao menyadarinya. Dia mengerutkan kening dan kemudian menangkupkan kedua tangannya. Ia kemudian merapalkan sebuah mantra. Kekuatan jiwa Yun Xiao seperti tetesan air muncul di ujung kedua jari telapak tangannya. Yang kemudian itu menetes tepat di atas cermin inti formasi. Cermin itu bergetar seolah-olah sedang berjuang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, karena tetesan kekuatan jiwa Yun Xiao, cermin itu perlahan-lahan getarannya menghilang, dan berubah menjadi cerah berwarna keemasan. Itu samar-samar terlihat dan dia bisa dengan jelas merasakannya dengan kesadaran indera ilahinya. Yun Xiao bergumam, akhirnya ia membuat koneksi. Yun Xiao sangat gembira, dan dia penasaran akan melihat level berapa cermin inti formasi itu. Namun ketika Yun Xiao akan meraih cermin tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan mengatakan, siapa yang berani menghancurkan formasi itu? Apakah sedang mencari kebinasaan? Saat Yun Xiao hendak melangkah maju untuk melihat ke cermin, tangisan keras terdengar di laut spiritualnya. Wajah Yun Xiao berkedip, dia telah mencapai tujuannya. Jadi dia tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Takut dilihat oleh orang lain, bentuk jiwanya langsung berubah menjadi naga, dan dengan cepat mundur dari formasi. Dia melewati kedua orang itu dengan cepat, membuat keduanya terkejut. Salah satu dari dua orang itu berteriak, apakah mencoba untuk melarikan diri? Jangan harap bisa melakukannya. Terdengar suara aneh yang menggelegar.
Suara aneh itu langsung masuk ke dalam jiwa dan menyerang indera ilahi. Itu adalah serangan jiwa. Yun Xiao bergumam. Ia tidak menyangka akan ada beberapa orang yang cakap di ketiga sekte tersebut. Yun Xiao terus berlari menghindari kejaran itu. Yun Xiao kemudian terkekeh. Meskipun metode ini sedikit ampuh, itu tetap tidak layak disebut di matanya. Kekuatan jiwa yang berbentuk naga mengeluarkan raungan panjang dan langsung membubarkan serangan itu. Itu langsung memotong indera ilahi lawan dan melarikan diri di udara. Mereka terkejut mendapati bahwa itu adalah bentuk jiwa. Karena Yun Xiao lolos, mereka memutuskan untuk segera memeriksa cermin inti formasi. Sangat cepat, kedua sosok itu tiba-tiba muncul di samping inti formasi. Mereka berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Saat mereka merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang tersisa, ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Keduanya mengenakan jubah kuning, yang satu tinggi dan yang satunya lain pendek. Mereka berdua memiliki wajah yang sangat lapu, dan mata mereka yang dalam menunjukkan ekspresi terkejut. Pria tua jangkung itu buru-buru melemparkan beberapa segel ke cermin. Cahaya kuning hangat muncul di cermin, mengalir terus-menerus. Setelah beberapa saat, wajah lelaki tua jangkung itu menunjukkan ekspresi ragu. Dia mengerutkan kening dan mengirim beberapa mantra lagi. Tetapi sepertinya dia tidak menemukan apapun. Baru kemudian dia menghela napas lega. Pria tua pendek itu bertanya dengan gugup bagaimana hasilnya. Pria tua jangkung itu merenung sejenak dan perlahan mengatakan, tidak ada masalah yang ditemukan. Namun, kekuatan orang itu tadi sepertinya tidak kalah dengan milik mereka berdua. Tidak mungkin orang misterius tadi tidak melakukan apapun pada formasi tersebut. Penatua pendek itu menjawab dengan dingin. Untuk dapat mewujudkan kekuatan jiwa ke dalam bentuk fisik, bagaimana mungkin orang misterius itu bukan siapa-siapa? Mungkin orang itu baru saja datang, dan setelah jejaknya terungkap, baru tahu bahwa orang itu tidak berniat untuk tinggal. Jadi, melarikan diri. Pria jangkung itu mengembalikan inti formasi ke tempatnya sembari mengatakan, seharusnya memang begitu. Jika tidak, mereka berdua tidak menyadari bahwa orang itu telah melakukan sesuatu pada cermin inti formasi tersebut. Itu akan terlalu menakutkan. Entah dia memiliki teknik penyembunyian yang kuat, atau memiliki kitab suci yang kuat pula. Jika tidak ada alasan mengapa mereka berdua tidak bisa merasakan orang itu, hanya dengan kekuatan mereka. Di ruang rahasia rumah tuan kota, Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya yang berkedip dengan cahaya terang. Baru kemudian dia mengungkapkan senyuman puas. Dengan menumpang antar jari telunjuk dan ibu jari di dagunya, Yun Xiao bergumam. Dikira dirinya memiliki skill tersembunyi dan memiliki kitab suci misterius. Aura Yun Xiao meledak, dan kekuatan martial bintang 6 sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi. Yun Xiao kemudian menghilang dari ruangan rahasia. Kembali di gerbang masuk kota Martial Flame, salah satu murid keluarga aristokrat mulai mengutuk. Harga masuk itu hampir setara dengan nilai senjata spiritual biasa tingkat kelima. Xiao Jingguan bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya dan berkata dengan malas, jika mereka tidak memiliki uang, maka pergilah. Wajah murid itu sangat marah dan dia berteriak keras, mencoba membangkitkan kemarahan semua orang. Kali ini berhasil, orang-orang mulai bersama, protes dengan kebijakan itu. Lagi pula, 1 juta primordial stone tingkat menengah terlalu menjijikan. Tidak ada yang mau membayarnya. Mereka semua menanggapi dengan mengutuk. Saat salah seorang mengutuk lagi, namun kata-katanya belum selesai saat sesuatu menimpanya. Itu cerah dan berwarna-warni, dan seperti meteorit yang jatuh menghujam tanah. Itu menekan pemuda tersebut. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan berani menghabisi dalam situasi ini. Dan mereka dengan cepat mundur dengan ngeri. Tanpa diragukan lagi, tablet batu itu ditekan ke tanah dan tubuh murid itu langsung ditekan. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Karakter kuno mengalir di tablet, seperti batu nisan murid tersebut. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sosok Yun Xiao muncul samar-samar di atas tembok kota dan berkata dengan suara dingin. Pergilah jika mereka tidak mampu membelinya. Dan mereka yang menyebabkan masalah, dengan niat jahat akan binasa. Kerumunan terlihat membisu dan mematung. Mereka tidak bisa menyela atau mengatakan apapun karena mereka takut. Xiao Jingguan dan dua lainnya juga tercengang, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Yun Xiao seolah memberi mereka perasaan bahwa dia semakin tak terduga. Dia adalah pria yang tegas dan menggelegar. Yun Xiao memandangi ketakutan di wajah semua orang dan berkata dengan dingin. Ia mengerti bahwa mereka tidak yakin. Namun ini adalah perintah bersama dari 3 sekte besar, bahwa tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di kota Martial Flame selama periode ini, atau mereka akan dihabisi tanpa ampun. Ia hanya menjalankan perintah dari 3 sekte utama. Jika mereka memiliki pertanyaan, silakan pergi ke 3 sekte utama dan tanyakan kepada mereka. Semua orang mengutuk dengan gila dalam hati mereka. Mereka bergumam, Yun Xiao benar-benar menggunakan 3 sekte utama sebagai tamengnya. Tapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara itu. Kerumunan merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Hampir semua pasukan wilayah selatan telah mengerumuni Martial Flame. Namun Yun Xiao telah menghabisi mereka dalam kesempatan besar, bahkan tanpa memberitahu mereka. Apakah Yun Xiao tidak takut menyebabkan kerusuhan? Dahi semua orang dipenuhi dengan keringat dingin. Akhirnya, ada di antara mereka yang berani membuka suara, dan dia berteriak dengan marah. Adalah tugasnya untuk menjaga ketertiban di kota. Tapi Yun Xiao seorang bocah, menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas, dan menetapkan bayaran setinggi itu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba Yun Xiao telah berada di depan pria tersebut dengan tatapan dingin dan mengerikan. Itu tentu mengejutkan pria tersebut, hingga membuatnya membeku. Masih dengan tatapan tajamnya, Yun Xiao mengatakan, ia hanya memberikan satu kesempatan untuk pria itu. Pria itu langsung melompat ke belakang dengan kacau ketakutan. Bahkan, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas maksudnya. Dia menyeret bokongnya ke tanah untuk menghindari Yun Xiao. Yun Xiao hanya berdiri, kokoh di depannya. Orang-orang juga mulai mundur sedikit dan tidak berani memprovokasi Yun Xiao. Yun Xiao kemudian mencibir. Pria itu bisa makan apapun yang dia mau, tapi jika pria itu makan makanan yang salah, paling banyak 1 orang akan binasa.
Pria itu tidak bisa mengatakan hal-hal secara acak. Jika mengatakan sesuatu yang salah, seluruh keluarganya mungkin akan binasa. Ia harap semua orang berpikir sebelum berbicara atau melakukan apapun. Di wilayah kota Martial Flame ini, ia memiliki keputusan akhir. Bahkan jika mereka adalah sosok yang tiada tara, ketika mereka di kota Martial Flame, maka harus berbaring. Jika tidak ingin berbaring, tersesat atau binasa. Di mana bumi bijak, di situ lagi dijunjung. Semua orang terkejut dan bergumam. Bahkan 3 sekte besar mungkin tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bukankah ini menyinggung semua orang? Apa yang memberi Yun Shao kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong? Yun Shao terbang kembali ke benteng sembari menarik tablet alam ilahi. Dia dari ke bawah mengatakan, untuk mereka semua melanjutkan. Lelang akan segera dimulai. Mereka tidak akan menunggu penundaan. Komandan Xiao Qingwan dan Moni terdiam tidak bisa mengatakan apapun. Sekarang, bekas tablet alam ilahi membentuk lubang persegi di depan mereka semua. Orang-orang melihat ke dalam dengan takut dan diam. Yun Shao menghilang dari pandangan mereka. Gunung Meru akan dibuka dalam 2 hari. Dan sekarang, sebagian besar pasukan yang berani datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, buru-buru mengeluarkan primordial stone mereka, takut ketinggalan pelelangan. Yun Shao turun dari atas tembok kota Martial Flame dan hendak pergi ketika jantungnya tiba-tiba tersentak. Dan dia melihat sosok mengikuti di belakangnya. Pria itu akhirnya tidak bertanya. Suaranya sangat jelas. Dia mengungkapkan nada tidak percaya. Bagaimana Yun Shao tidak dibatasi oleh formasi? Bagaimana Yun Shao melakukannya? Yun Shao menoleh untuk melihat pria itu dan mengatakan sembari tersenyum. Yang mulia Shinryu, apakah mereka sangat dekat? Mengapa ia harus memberitahunya? Itu adalah Shinryu. Dia terlihat terkejut karena identitasnya telah diketahui oleh Yun Shao. Dan yang lebih mengejutkan adalah, Shinryu telah melihat serangan Yun Shao barusan. Dan sepertinya dia tidak dibatasi oleh mantra pembatas dan dapat mengedarkan chip primordialnya kapan saja. Jadi dia bertanya dengan bingung. Tapi Yun Shao membantahnya. Yang kemudian dia mengatakan, lupakan tentang hal itu. Izinkan ia bertanya, kemana Yue Jiulin pergi?